Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat datang kepada para Penatua yang baru bergabung. Semoga betah dan tambah tahan banting. WKWKWK, sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 171 hal-hal baik, subscribe Penatua. Itu semua hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Suyun tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya, jadi itu berarti sekarang aku sudah menyegel kontrak, kamu sudah melayaniku selama 5.000 tahun. Bagaimana mungkin? Roda pedangku telah berputar selama 4.990 putaran. Ada 10 ronde tersisa dan itu berarti, kontrak aku hanya tinggal 10 tahun lagi. Aku hanya akan melayanimu selama 10 tahun. Pedang menjawab. Hanya 10 tahun. Tidak, terima kasih. Suyun mengangkat bahu, kamu bebas sekarang. Aku sama sekali tidak tertarik menggunakan seorang wanita sebagai pedang. Kamu, wanita itu bingung. Mengepalkan giginya, kamu benar-benar berpikir aku bersedia. Tingkat kultivasi kamu sangat rendah, bagaimana kamu cocok menjadi pemilik aku? Setelah kontrak ini disegel, itu tidak bisa dilanggar. Jika aku meninggalkan kamu, atau meninggalkan sarung pedang ini, kultivasi aku akan memudar. Aku harus berada di sisimu selama 10 tahun, sampai kontrak ini berakhir. Menghilang. Di mana itu akan memudar? Petik 2. Kamu tidak perlu tahu. Mata gadis itu berkilauan dengan cahaya. Oh. Jangan bilang itu akan ditransfer ke aku. Suyun tertawa. Gadis itu tetap diam. Suyun tidak menyelidiki lebih lanjut. Saat ini, dia ingin melarikan diri. Jelas tidak mungkin baginya untuk mendapatkan pedang lain. Melirik gadis itu, dia bertanya, kamu bilang kamu pedang tapi tidak ada pedang untukmu. Bagaimana aku bisa menggunakan pedang ini? Mungkinkah itu teknik pedang yang unik? Di sini. Gadis itu menunjuk ke dadanya dan berkata dengan lembut, segel pedang berisi semua level kultivasiku. Setelah mencabut pedang, aku tidak akan berbeda dari manusia biasa. Saat kamu menggunakan pedang aku, kamu harus memastikan keselamatan aku setiap saat. Jika aku mati, semua kultivasi yang aku tempatkan pada pedang akan hilang. Petik 2. Dia menunjuk ke dada Suyun dan berkata, sekarang, kamu juga memiliki segel pedang di dadamu. Satu-satunya orang yang memiliki segel pedang yang bisa mencabut pedangku. Kamu telah menempatkan semua kultivasimu di pedang. Mata Suyun berbinar saat dia menatap dadanya yang indah. Matanya menyala dengan gairah. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan untuk itu. Kemudian, gadis itu mundur dengan cepat, menutupi dadanya, dia bertanya dengan panik, apa yang kamu lakukan? Mencabut pedang, kata Suyun. Kamu pikir kamu bisa menggunakan pedangku kapan saja. Kecuali dalam keadaan tertentu, kamu tidak boleh menggunakan aku. Petik 2. Setelah mendengar itu, Suyun mengerutkan kening, kamu melayaniku sekarang, bukankah aku harus membiasakan diri dengan pedangmu ini? Bukankah ini dianggap sebagai keadaan khusus? Sekarang, ini adalah keadaan khusus. Tidak. Bagus. Kamu hanya mengatakan ini. Nyatanya, kamu tidak menyetujuinya. Kamu sangat sulit untuk menyenangkan. Aku tidak ingin pedang sepertimu. Suyun terlalu malas untuk mengobrol lagi dengan gadis ini. Dia berbalik dan pergi segera. Bukankah dia baru saja mempermainkannya sekarang? Kembali. Gadis itu menghentakkan kakinya dan berteriak dengan cemas. Tapi Suyun tidak bisa repot lagi. Melangkah ke udara, dia meninggalkan sarung pedang. Huala. Sangat cepat, dia kembali ke gua Heavenly Dog Mountain. Melihat sarung pedang di tanah, dia duduk bersila, meludahkan beberapa ki yang tidak murni, dan mulai meminjam ki roh mendalam yang unik di Gunung Anjing Surgawi untuk memulihkan ki-nya sendiri. Meskipun kali ini, dia memperoleh pedang baru tanpa banyak kesulitan, dia masih kurang beruntung. Dia tidak pernah mengeluarkan pedang, dan sebaliknya, dia bertemu dengan seorang gadis gila. Aku tidak tahu apakah dia akan berada dalam bahaya, atau apakah dia adalah ancaman. Suyun bergumam dan membuka pakaiannya untuk melihat dadanya. Memang, ada segel pedang bercahaya. Setelah kirohnya yang dalam pulih, Suyun menyimpan sarung pedangnya dan berangkat menuju Great Empress Nation. Binatang bertanduk ungu itu diisi ulang di Gunung Anjing Surgawi. Tubuhnya ditutupi dengan profound spirit ki seolah-olah dia telah meminum beberapa pil dan berjalan dengan muatan penuh. Tanahnya bergetar dan segera, mereka tiba di Great Empress Nation. Di depan istana Great Empress Nation. Tolong kirim laporan kepada Raja Bangsa Permaisuri Agung bahwa ada seseorang dari Lembah Hati Blossom yang harus dikunjungi. Suyun berhenti di depan pintu dan berteriak ke arah seorang prajurit yang mengenakan baju besi ungu. Lembah Hati Mekar. Prajurit berbaju ungu mempelajari Suyun. Melihat anak muda ini begitu kekanak-kanakan, dia melambai dengan putus asa, Raja sedang sibuk. Dia tidak punya waktu untukmu. Silakan pergi. Cepat, pindahkan. Para prajurit berteriak, bermaksud menakut-nakuti Suyun. Bang! Sebuah pedang ditarik keluar dan pedang tajam ki berdesir. Dengan putaran tangannya, dia menusukkan pedang ke tanah. Aku minta maaf. Aku pasti salah mengatakannya. Pergi dan laporkan sekarang dan beritahu rajamu, tetua klan Blossom Heart Valley, Suyun ada di sini untuk menemuinya. Dia akan menanggung konsekuensinya jika dia menolakku. Klan tua. Para prajurit terkejut.
Melihat pedang yang tertusuk ke tanah, mereka semua ketakutan. Jika dia adalah tetua klan, tentu saja dia berbeda. Meskipun Great Empress Nation adalah sebuah negara, kekuatan mereka sama kuatnya dengan sekte. Tidak banyak ahli di negara itu, mereka memegang sangat sedikit tanah dan karenanya, mereka yakin untuk tidak menyinggung orang-orang dari Blossom Heart Valley. Kamu adalah tetua klan. Jangan coba-coba menghisap pantatmu. Lencananya ada di sini. Dia mengeluarkan lencana yang diberikan Pilking kepadanya. Para prajurit meliriknya dan tidak dapat menemukan kekurangan di dalamnya. Jadi, sebenarnya kamu sebenarnya adalah seorang tetua klan. Bawahan akan pergi dan membuat laporan. Para prajurit membungkuk dengan sopan dan bergegas pergi. Di aula di istana, seorang pria parubaya yang montok duduk dengan jubah naga dan mahkota. Dia memandang pria yang masuk dengan bermartabat. Hanya ada satu menteri di sampingnya. Selain dia, anggota kabinet lainnya belum datang. Su Yun memberi hormat kepada Yang Mulia. Su Yun menangkupkan tinjunya. Kamu adalah tetua klan dari lembah hati yang mekar. Raja Great Empress Nation mengerutkan kening dan bertanya, sejak kapan Blossom Heart Valley memiliki tetua klan yang begitu muda? Baru-baru ini. Su Yun tertawa. Blossom Heart Valley terletak di perbatasan distrik Juelian dan distrik Great Qian. Dari sini, seseorang perlu melakukan perjalanan selama berhari-hari. Dalam waktu sesingkat itu, Raja Negara Permaisuri Agung tidak bisa memastikan apakah identitas Su Yun itu asli. Selain itu, dia memiliki lencana dari Raja Pil sebagai bukti. Tidak ada keraguan tentang identitasnya. Apakah begitu? Raja Bangsa Permaisuri Agung curiga tapi siapa yang berani bercanda seperti ini? Juga, lencana itu benar-benar dari Blossom Heart Valley. Sang menteri dapat melihat bahwa dia bukanlah orang yang sederhana, tidak dapat melihat kultivasinya, dan tidak berani menyinggung perasaannya. Menteri adalah seorang kultivator murid jiwa roh dan kuat, tetapi jika bahkan dia tidak dapat melihat kedalaman orang ini, mungkinkah orang ini adalah seniman bela diri kuat yang tidak dikenal? Hubungan diplomatik antara Great Empress Nation dan Blossom Heart Valley selalu baik. Bolehkah aku tahu mengapa Blossom Heart Valley mengirim seorang tetua klan ke bangsa permaisuri agung aku? Petik 2. Oh, aku di sini untuk mencari item untuk menyelamatkan seseorang. Item ini disebut Bunga Wu Huang. Sampai sekarang, hanya orang-orang dari Great Empress Nation yang memilikinya. Aku telah mencari tinggi dan rendah untuk itu belum berhasil. Jadi, aku di sini untuk meminta bantuan. Petik 2. Su Yun memohon. Bunga Wu Huang. Raja dan menteri saling memandang, semua wajah mereka tenggelam. Aku punya satu bunga Wu Huang. Item ini terutama digunakan untuk mengolah pil. Aku tidak memiliki master pil budidaya yang kuat di Great Empress Nation dan tidak ada gunanya bagi aku untuk menyimpannya. Aku pasti bisa memberikannya kepada kamu tetapi ini telah dipesan oleh orang lain. Petik 2. Hong Xiang tampak buruk, belum lama ini, orang-orang dari sekolah Ming Ying membeli bunga Wu Huang dengan banyak uang. Aku telah berjanji kepada mereka dan mereka harus berada di sini untuk mengambilnya, jadi aku tidak bisa lagi memberikan bunga Wu Huang kepada kamu. Mohon maafkan aku. Apa? Su Yun tercengang. Dia menundukkan kepalanya dan merenungkan, aku akan menukarnya dengan harta dan uang juga. Tolong serahkan padaku. Aku membutuhkannya untuk menyelamatkan seseorang. Ini. Hong Xiang berada dalam posisi yang sulit sekarang. Bangsa Permaisuri Agung tidak berani menyinggung kata-kata dari lembah hati yang mekar tetapi itu tidak berarti orang-orang dari sekolah Ming Ying juga mudah tersinggung. Aku akan memberikan sekumpulan resep pil yang paling berguna untukmu. Mereka adalah barang paling langka di bumi. Dengan mereka, negara kamu dapat tumbuh dan berkembang. Kamu tidak kekurangan uang, aku yakin ini yang kamu butuhkan. Petik 2. Resep untuk membuat pil. Hong Xiang tergerak. Memang, Bangsa Permaisuri Agung menghasilkan bahan-bahan dan tidak pernah kekurangan uang. Mereka kekurangan teknik. Hanya saja, mereka sudah berjanji, dan bagaimana mereka bisa menarik kembali kata-kata mereka. Melihat bahwa Hong Xiang dan para menteri berpikir dua kali, Su Yun memanfaatkan kesempatan ini dan memberi mereka lebih banyak keuntungan. Tapi tepat pada saat ini, suara renyah terdengar. Jangan pernah berpikir untuk mengambil bunga Wu Huang. Tidak ada yang bisa mengambil hal-hal yang diinginkan sekolah Ming Ying. Su Yun melihat ke arah suara arogan, dia melihat seorang pria yang tubuhnya ditutupi aksesoris dan memiliki dua belati bersama dengan jarum hitam tergantung di pinggangnya berjalan ke arahnya. Pria itu pucat dan di antara alisnya, ada setetes air mata. Tepat pada saat ini, dia menyeringai pada Su Yun. Di belakangnya ada 8 pria bertopeng yang juga memiliki tubuh yang ditutupi dengan aksesoris. Hanya saja, aura mereka memiliki kehadiran yang mematikan. Benar, aura kematian. Tidak banyak kehidupan di dalamnya. Jika bukan karena mereka berjalan, dan berdiri di depan, semua orang akan mengira mereka sudah mati. Su Yun menatap orang-orang ini dan merasa ada yang tidak beres. Kemudian, pria itu berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya kepada Raja Hong Xiang, Yang Mulia, aku ingin tahu apakah kamu sudah selesai mempersiapkan diri. Aku harus segera mengambilnya. Su Yun sedikit mengernyit. Semuanya sudah disiapkan. Hong Xiang menatap menteri. Mengangguk, dia mengangkat tangannya dan berteriak, bawa. Dengan sangat cepat, seorang kasim membawa sebuah kotak bersulam. Ki itu bunga Wu Huang. Su Yun tampak serius. Dia hanya tersisa dengan bunga Wu Huang dan meteorit aqua. Saat ini,
dia tahu bahwa Great Empress Nation memiliki satu bunga Wu Huang. Sangat sulit untuk menumbuhkan bunga Wu Huang dan mencarinya akan sangat membosankan. Jika dia tidak mengambilnya sekarang, dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkannya. Si Kasim menyerahkan kotak bersulam itu kepada Hong Xiang. Hong Xiang mengambilnya dan berjalan menuju pria yang memiliki deretan jarum hitam tergantung di pinggangnya. Tuan Hufa, di dalam kotak bersulam ini ada bunga Wu Huang. Jangan menarik kembali kata-katamu. Aku tidak akan berani. Kamu telah memintanya secara pribadi, dan aku akan mengembalikannya ke tangan kamu. Pria itu tertawa sambil mengambil kotak bersulam itu. Kemudian dia mengulurkan tangan ke cincin penyimpanannya. Tunggu sebentar. Su Yun membuka mulutnya. Ya. Keduanya menatapnya. Su Yun menatap pria dengan jarum hitam dan ragu-ragu, bisakah kamu menukar Wu Huang Flower dengan aku? Berikan padamu. Pria itu menatap Su Yun dengan mata terbuka lebar sebelum dia tertawa. Hahaha, siapa kamu anak muda? Kenapa aku harus memberikannya padamu? Ini adalah tetua klan Blossom Heart Valley. Kata Hong Xiang. Tetua klan dari Blossom Heart Valley. Sejak kapan Blossom Heart Valley menominasikan tetua klan yang begitu muda? Tapi, bahkan jika kamu dari Blossom Heart Valley, aku tetap tidak akan memberikannya kepada kamu. Kamu pikir kamu siapa, mencoba mengambil sesuatu dari sekolah Ming Yingku? Persetan, bahkan tidak memikirkannya. Pria itu tetap tersenyum dan mengabaikan, penatua klan, ini dari Blossom Heart Valley. Tepat ketika dia hendak berjalan keluar dari aula, Su Yun membuka mulutnya lagi, apa yang harus aku lakukan agar kamu memberikan bunga Wu Huang kepada aku? Layout kondisi apapun. Bunga Wu Huang ini sangat penting bagi aku. Aku harus memilikinya. Oh. Pria itu menghentikan langkahnya, berbalik untuk melihat Su Yun. Matanya berbinar seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Kau benar-benar menginginkannya? Tentu saja. Aku bisa memberikannya padamu. Sebenarnya, aku menggunakannya sebagai hadiah pertunangan. Tapi karena kamu sudah mengatakannya, maka biarkan aku memikirkan kondisinya. Pria itu membelai kepalanya dan berpikir dengan hati-hati saat dia mempelajari Su Yun lalu dia bertanya, apa tingkat kultivasimu? Pangkat ke-8 murid menengah roh. Sangat rendah. Hong Xiang dan pria itu terkejut. Su Yun melepaskan mata ilahi skala surgawi. Ketika kinya mengalir keluar, semua orang percaya padanya. Sepertinya kamu memiliki harta yang cukup mengagumkan. Pria itu berkata dan berjalan mendekat. Menutup matanya, dia mengenduskinya dan matanya menyala. Bajingan muda, kimu sangat murni. Sepertinya hadiahmu bagus. Kenapa kamu menanyakan ini? Hehe, aku hanya bertanya, anak muda. Jika kamu benar-benar menginginkan bunga Wu Huang, bantu aku menyelesaikan beberapa hal. Setelah itu selesai, itu akan menjadi milik kamu. Bagaimana dengan itu? Apa itu? Sesuatu yang bagus. Pria itu terkekeh. 172 kuil iblis, subscribe penatua. Su Yun tidak tinggal lama di negara permaisuri agung sebelum dia dibawa pergi oleh pria yang memiliki jarum hitam tergantung di pinggangnya. Sebagai sebuah kelompok, mereka berlari keluar dari Great Empress Nation dan menuju utara. Di luar dugaan Su Yun, pria berwajah pucat yang pinggangnya ditutupi jarum hitam ini sebenarnya adalah pelindung terkenal dari sekolah Ming Ying, Liu Xindong. Dia dikenal karena metodenya yang kejam. Tingkat kultivasinya tinggi saat dia mengolah teknik rahasia. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini adalah dia. Bukankah Huqian Mei juga pelindung sekolah Ming Ying? Su Yun mulai panik. Dia harus menghindari Huqian Mei. Dia telah melihatnya sebelumnya dan tahu bahwa dia tanpa batas. Dia juga tahu bahwa dia memiliki kristal surgawi padanya. Jika dia melihatnya, segalanya akan berubah menjadi yang terburuk. Namun, Su Yun tidak khawatir tentang Liu Xindong. Dia yakin Liu Xindong tidak tahu bahwa kristal surgawi ada padanya karena Huqian Mei akan membocorkan informasi itu. Lagi pula, jika dia melakukannya, Liu Xindong akan menyerangnya. Jika Su Yun meninggal, kehidupan Huqian Mei juga akan dalam bahaya. Mengapa dia bertindak sembrono? Ini arah ke sekolah Ming Ying. Mengapa? Apakah pelindung Liu membawaku ke sekolah Ming Ying? Su Yun mendongak dan mulai bertanya. Kami tidak pergi ke sekolah Ming Ying tetapi ke tempat yang agak unik. Ikuti saja aku. Liu Xindong tertawa sambil mempercepat langkah mereka. Su Yun tidak berbicara tetapi dia sangat berhati-hati. Tingkat kultivasi Liu Xindong luar biasa. Dia kemungkinan besar berada di puncak murid jiwa roh. Semua nama dalam daftar buronan yang telah dia bunuh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keberadaan ini. Jika dia tidak menggunakan kristal surgawi, Su Yun tidak akan bisa mengalahkannya. Jika dia hanya mengandalkan Spirites Shadow, itu masih akan sulit baginya. Melihat situasinya, jika pria ini bertingkah aneh, dia harus pergi sesegera mungkin. Su Yun menarik napas dalam-dalam perlahan. Jika bukan karena bunga Wu Huang, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Anak muda, sebaiknya kamu berhati-hati. Pria ini tidak sederhana. Saat Su Yun tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara lembut terdengar di kepalanya. Gadis gila, apakah itu kamu? Kamu, apakah kamu ingin mati? Aku memiliki kultivasi pedang yang tinggi, oke. Beraninya kau begitu kasar padaku. Tunggu sampai kontrak berakhir dan pedang menghilang, aku akan mendapatkan kembali kultivasiku dan memberimu pelajaran. Jelas, ki gadis pedang itu tidak cepat saat dia meraung.
Su Yun menutup matanya dan menutup telinga. Setelah terdiam beberapa saat, dia membuka mulutnya. Anak muda, aku memperingatkan kamu, kamu sebaiknya tidak menganggap niat baik aku sebagai sampah. Terima kasih, aku tahu dia tidak sederhana. Jawab Su Yun. Lalu, mengapa kamu mengikutinya? Apakah kamu tidak takut dia akan mengkhianatimu? Aku membutuhkan bunga Wu Huang untuk menyelamatkan seseorang. Waktu hampir habis, aku harus mendapatkan bunga Wu Huang tidak peduli seberapa berbahayanya itu. Orang seperti apa yang begitu penting bagimu? Kerabatku. Ah, aku tidak pernah menyangka akan melihat sisi lembutmu itu. Kupikir kau bajingan yang dingin dan tidak punya hati. Tidak buruk, setidaknya aku punya sesuatu untuk mengagumimu. Biarkan aku mengingatkan kamu sekali lagi, 8 dari mereka yang mengikuti di belakangnya tampaknya ditekan oleh beberapa teknik mistik magis. Kedelapan pria ini bukan lagi manusia, mereka mungkin hanya zombie. Zombie, Su Yun terkejut. Bisakah kamu melihat deretan jarum di pinggangnya? Kamu bisa melihatnya. Aku bisa melihat mereka melalui sarung pedang. Ada apa dengan jarumnya? Ini bergerak. Begitu wanita pedang itu mengatakannya, Su Yun menatap pinggang Liu Xindong. Kemudian, wajah Su Yun berubah jelek. Jarum-jarum itu selalu bergerak tetapi tidak bergerak karena getaran dari binatang bertanduk ungu itu tetapi karena ritmenya. Ketika mereka bertabrakan satu sama lain, mereka mengeluarkan dentingan lembut seperti bagaimana riak akan menyebar ke segala arah. Suara ini tidak berpengaruh pada orang biasa. Atau bahkan, orang tidak akan keberatan tetapi untuk 8 orang di belakang, itu memiliki efek khusus. Mereka sepertinya menerima perintah ketika jarum bertabrakan satu sama lain. Maksudmu jarum hitam ini adalah harta karun, dan itulah yang mengendalikan 8 pria itu. Su Yun bergumam pada dirinya sendiri. Harus. Cukup kejam untuk menggunakan manusia sebagai harta karun. Jadi kamu memang berpikir seperti itu, untungnya, aku belum pernah menggunakanmu. Enyah. Gadis pedang itu mengerang. Setengah hari berlalu, dan matahari terbenam. Ketika malam tiba, Su Yun tidak tahu di mana dia berada. Dia hanya bisa melihat Liu Xindong memimpin mereka ke depan sebuah kuil raksasa. Kuil ini sudah rusak dan tua. Sepertinya sudah lama ditinggalkan. Tidak ada satupun biksu di kuil. Bahkan lingkungan kuil itu tandus, tidak ada yang terlihat. Tempat apa ini? Su Yun mengintip ke kuil dan bertanya. Kuil yang dibangun oleh iblis. Liu Xindong turun dari binatang bertanduk ungu dan berjalan mendekat. Di bawah kuil ini ada 8.818 mayat biksu. Iblis itu memurnikan dan mengubahnya menjadi 10.000 harta tulang. Tetapi sebelum dia berhasil, dia dihancurkan oleh keadilan. Keluhan di kuil ini terlalu besar, dan sulit untuk dihancurkan, jadi itu disimpan. Bajingan, aku ingin kau mendapatkan sesuatu untukku. Karena kuil ini sangat istimewa, begitu seseorang dengan kultivasi tinggi masuk, semua kultivasinya akan ditelan dan akan mengaktifkan semua 8.818 mayat, memberi mereka kesempatan untuk hidup sementara. Jika itu terjadi, itu berarti masalah besar, jadi aku butuh bantuanmu. Hanya orang sepertimu dengan tingkat kultivasi rendah yang bisa masuk dengan aman. Petik 2. Liu Xindong tertawa. Ada begitu banyak murid menengah roh di jalanan. Kenapa kamu memilihku? Su Yun berbalik untuk bertanya. Disitulah kamu salah bajingan. Untuk murid menengah roh sepertimu, mereka ada di mana-mana tetapi untukmu, kamu memiliki seperangkat bakat yang tidak dapat ditemukan. Bakat. Kamu bisa melihat bakat aku. Aku memiliki harta karun yang dapat menganalisis bakat seseorang. Dari kiroh mendalam yang mereka pancarkan, itu akan dilanjutkan dengan analisis. Aku tidak pernah berpikir kamu sebenarnya bakat kamu 4 kali lebih besar. Atau 5 kali. Hehe, kamu benar-benar jenius. Orang sepertimu tidak muncul begitu saja di jalan. Keistimewaan kuil ini adalah jika seseorang dengan tingkat kultivasi rendah masuk, mereka dapat dengan mudah terhipnotis oleh keluhan. Mereka akan menjadi sangat tidak stabil, tetapi dengan bakat kamu, dan kekuatan mental yang begitu besar, kamu pasti tidak akan terpengaruh. Secara alami, kamu dapat berhasil mengambil permata yang aku inginkan. Petik 2. Liu Xindong berkata. Itu logis. Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku sama sekali tidak mengenal candi ini. Aku tidak yakin bahwa aku dapat meninggalkan kuil ini hidup-hidup, dan bagaimana jika aku berhasil mendapatkan barang yang kamu inginkan, namun kamu menolak untuk menyerahkan bunga Wu Huang kepada aku. Lalu apa yang harus aku lakukan? Su Yun mengarahkan pandangannya pada Liu Xindong dan kemudian, dia mengamati orang-orang yang berdiri di belakangnya. Haha, jangan khawatir. Aku adalah pelindung sekolah Ming Ying, sebuah sekte yang adil dan terhormat. Kenapa aku harus berbohong dan menipu bajingan kecil sepertimu? Siapapun dapat mengatakan sesuatu yang baik tetapi ini tidak akan membuat aku puas. Berikan aku bunga Wu Huang terlebih dahulu. Biarkan aku memiliki sedikit pikiran maka aku akan memasuki kuil untuk mendapatkan barang untuk kamu. Bagaimana dengan itu? Liu Xindong merenung, mengangguk dan tersenyum, baiklah. Harus ada kepercayaan di antara kita. Karena kamu sudah mengatakan itu, izinkan aku memberi kamu Wu Huang Flower. Tunggu sampai kamu mendapatkan barang yang aku inginkan, bunga Wu Huang ini milikmu. Setelah itu, Liu Xindong mengeluarkan kotak bordir dan menyerahkannya kepada Su Yun. Su Yun mengulurkan tangan dan membukanya. Bunga itu tampak halus, tampak seperti bunga kristal yang diukir dengan sempurna saat duduk dengan tenang di dalam kotak.
Memang, itu adalah bunga Wu Huang. Su Yun sangat gembira. Dengan cepat, dia menyimpan bunga itu. Apakah kamu puas sekarang? Liu Xindong tertawa. Ya. Su Yun mengangguk, berbalik untuk pergi. Melihat kuil yang hancur, dia menarik napas dalam-dalam. Aku akan menunggu dengan sabar di sini. Liu Xindong memeluk dadanya. Su Yun tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berjalan lurus menuju kuil. Dia berjalan lebih jauh dan lebih jauh. Segera kembali dengan, kamu dengan bakat 4 kali lebih kuat dari siapapun. Aku akan melatihmu untuk menjadi prajurit terkuatku. Liu Xindong menatapnya saat dia berjalan pergi. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan memiringkan wajahnya untuk melihat 8 orang di belakangnya. Sambil menyeringai, dia berkata, segera, akan ada anggota baru. Apa kamu senang? Kemudian, 8 pria ini tetap diam saat mereka menatap ke depan. Di keluarga Su. Di aula rumah utama, sisa tetua klan yang mulia berkumpul saat Su Lixiong duduk paling atas dengan wajahnya sehitam pot. Patriark, Su Tai dan Su Silong telah melarikan diri dari distrik Juelian. Aku sudah mengirim seseorang untuk melacak mereka. Melihat jejak mereka, mereka tampaknya melarikan diri menuju bangsa Longao. Tapi jangan khawatir, dalam 10 hari, para elit keluarga Su akan membawa kedua pengkhianat ini kembali. Dari sekte dalam, Menteri Keuangan yang dipromosikan menjadi Yang Mulia, Su Minghe berjalan dan berkata kepada Su Lixiong. Tangkap mereka berdua, kita harus mengirisnya. Keluarga Su telah memperlakukan mereka dengan baik, tetapi aku tidak pernah berharap keduanya mengkhianati kita. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Mereka tak termaafkan. Tangkap pengkhianat ini. Para tetua klan keluarga Su dan petinggi lainnya berteriak marah. Cukup, Su Lixiong berteriak. Dia tampak seperti sedang sakit kepala. Aula segera menjadi sunyi. Tentu saja, Su Tai dan Su Silong harus diambil kembali tapi aku lebih khawatir tentang keberadaan King Er. Su Lixiong mengamati penonton dengan ganas. Sektor admin, sudah berdiri dan berkata, kami telah melacak mereka tetapi melihat arah mereka, sepertinya menuju distrik Great Qian. Mungkin, mereka sudah memasuki distrik Great Qian. Distrik Qian hebat. Su Lixiong berpikir dan mengerang, mengapa distrik Qian besar? Jelas mereka telah melarikan diri ke perbatasan distrik Juelian dan distrik Great Qian, ke lembah jantung Blossom. Lembah hati mekar. Ah, aku ingat sekarang. Su Yun tampaknya memiliki hubungan intim dengan Pil King dari Blossom Heart Valley. King Er dan Su Yun tumbuh bersama. Keduanya pasti telah melarikan diri ke Blossom Heart Valley. Petik 2. Jika itu benar-benar Blossom Heart Valley, maka itu akan merepotkan. Meskipun tidak banyak ahli di Blossom Heart Valley tetapi mereka berbuat baik dengan menyelamatkan orang melalui obat-obatan mereka. Mereka telah membantu beberapa sekte untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka dan memiliki segala macam hubungan dengan sekte. Jika mereka berada di Blossom Heart Valley, maka mungkin agak sulit untuk mendapatkannya. Su Minghao mengungkapkan. Ya, yang lain setuju serempak. Su Lixiong tidak peduli. Dia melambai kepada orang tua yang duduk tepat di depan, yang merupakan tetua klan ketiga, Su Yang Nian. Bisakah kamu menghubungi sekte langit yang mendalam? Su Lixiong bergumam. Sekte dalam dari sekte langit yang mendalam telah menunggu. Mereka datang. Su Lixiong mengerutkan kening, mereka cepat. Nona telah melarikan diri dan ini membuat sekte langit mendalam marah. Mereka meminta kami untuk bekerja sama penuh sampai kami menemukan Nona. Cek, sekte langit yang mendalam. Apakah mereka? Jika bukan karena kita, apakah mereka akan begitu sombong? Pergi ke sekte dalam dan beritahu mereka, biarkan mereka mengirim lebih banyak ahli untuk membantu kami. Jika mereka tidak bergerak, kita tidak akan pergi. Saatnya kita melakukan perjalanan ke Blossom Heart Valley. Iya. Su Yang Nian mengangguk dan mundur. Bubarkan, kalian semua. Su Lixiong melambaikan tangannya dan terus menekan kepalanya dengan tangannya untuk mengekang sakit kepala. 173 kabur, subscribe Penatua. Kaca. Menginjak batu hijau, Su Yun melangkah ke kuil. Kuil itu sangat menakutkan. Dengan kegelapan, tempat ini tampak persis seperti kediaman Yin. Suasananya sangat aneh. Liu Xindong menginginkan barang itu ada di dalam aula kuil. Dia berkata, kau tahu ke Buddha 3 kali untuk mengaktifkan saklar. Barangnya ada di dalam sana. Setelah mengambil item, tinggalkan cara yang sama saat kamu masuk, dan itu akan berakhir. Tapi, Su Yun merasa bahwa tugas ini tidak sesederhana itu. Bunga Wu Huang adalah hadiah yang sangat mahal, mengapa Liu Xindong memberikannya begitu saja? Apakah itu benar-benar seperti yang dia katakan? Tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia merasa ada sesuatu yang salah. Sepertinya dia tahu betapa pentingnya bunga Wu Huang, jadi dia memberikannya sebagai alasan untuk memikatnya ke dalamnya. Su Yun maju ke depan saat dia merenung. Setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti. Di sisi candi, ada tumpukan zat tepung keputihan. Melirik bubuk itu, dia menegang tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Sebaliknya, dia bergerak maju dan menuju kuil. Bajingan, kamu benar-benar akan masuk. Setelah kamu berada di dalamnya, kamu mati. Kuil ini sangat menakutkan. Ada ki kematian yang menakutkan di dalam dan selain itu, ada ki lain yang tidak dapat aku identifikasi. Aku pikir lebih baik jika kamu tidak masuk. Kata wanita pedang saat dia muncul.
Aku tidak tahu apa motif Liu Xindong, tapi tujuanku adalah bunga Wu Huang ini. Sekarang di tangan aku harus pergi tetapi Liu Xindong dan gengnya semua berdiri di luar. Jika aku pergi ke mereka dengan tangan kosong, aku mungkin kehilangan bunga ini dan hidup aku juga. Petik 2. Su Yun bergumam. Lalu, apa yang kamu rencanakan? Mendapatkan barang yang dia inginkan. Apakah kamu yakin bahwa ketika kamu menyerahkan barang itu kepadanya, dia masih akan membiarkan kamu pergi dengan Wu Huang Flower? Tentu saja tidak, tapi jadi apa? Aku tidak punya pilihan. Dia harus mencari alasan untuk memikatku ke dalam ini. Kekuatan kita sangat berbeda tetapi dengan bunga Wu Huang, aku punya kesempatan sekarang. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan. Segera, dia melangkah ke gerbang kuil. Ki yang suram dan menakutkan menyambutnya. Dalam sekejap mata, dia dikelilingi olehnya. Ada jeritan melengking dan tangisan yang datang dari kuil. Mereka semua sangat lembut tetapi begitu mereka memasuki telinganya, seolah-olah hantu itu berteriak. Dia bahkan tidak dekat dengan tempat Buddha berada, namun dia sudah bisa melihat lampu hijau mengalir keluar dari aula. Itu sangat aneh. Berdiri di luar aula, dia melihat ke dalam dan melihat patung Buddha raksasa tanpa kepala. Pada patung tersebut terdapat beberapa retakan dan tertutup debu. Tepat di depan Buddha, ada tikar hijau. Itu pasti tombol yang dimaksud Liu Xindong. Kenapa di tempat yang aneh? Mengapa tempat ini tidak dihancurkan oleh sekte yang adil dan terhormat? Bukankah mereka suka melakukan hal seperti itu dan mengumumkannya ke seluruh dunia? Su Yun mulai berputar-putar di sekitar aula. Apakah kamu ingin mencari jalan keluar lain? Setelah melihat Su Yun mengintip, wanita pedang itu mengejek, simpan itu untuk saat ini. Dia sudah memberimu bunga Wu Huang, dia tahu kamu tidak bisa melarikan diri. Selain pintu masuk yang diblokir oleh mereka, kamu tidak punya jalan keluar lain. Setelah memeriksa, dia melihat area ini sepertinya tertutup oleh sebuah alam. Jika wilayah itu diserang, itu mungkin menarik semua mayat yang terkubur di bawahnya. Pada saat itu, Liu Xindong akan menyadari dan dia akan berada dalam bahaya. Su Yun merenung. Melihat kembali ke pintu masuk, dia melihat siluet bergerak. Bajingan, jika kamu mati, kamu lebih baik menyembunyikan sarung pedang terlebih dahulu. Aku tidak ingin meninggalkan harta ini kepada pria itu. Wanita pedang itu mengeluh. Su Yun tidak bisa diganggu. Gadis lugu dan imut yang dia ingat telah pergi, sekarang dia menganggapnya menjengkelkan. Dia melangkah ke aula dan berkeliaran. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Buddha tanpa kepala. Berjalan mendekat, dia merasakan sekelilingnya semakin dingin. Alam bawah sadarnya seolah terhipnotis oleh sesuatu dan perlahan, semuanya lepas kendali. Dia sepertinya jatuh lebih dalam. Apakah ini yang dijelaskan Liu Xindong sebelumnya? Tapi, ini tidak tampak seperti keluhan tetapi ki iblis. Sepertinya Liu Xindong menipu aku. Su Yun menyadari dan wajahnya berubah licik saat dia meraih sarung pedang. Kadang. Sebuah pedang panjang terbang keluar dan dia memotong keras ke arah Buddha. Dong. Pedang ki yang ganas mengiris patung Buddha seperti tangan yang kuat. Seketika, patung Buddha itu pecah menjadi beberapa bagian. Roh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam dan bertabrakan tanpa tujuan. Kemudian, di bawah kuil, jeritan melengking bisa terdengar. Ah! Seolah-olah ada banyak orang yang menderita. Seluruh kuil bergetar, tanah retak. Pedang Su Yun sepertinya telah mengenai inti kuil ini. Seluruh kedamaian kuil terganggu. Apakah ini iblis? Melihat roh-roh licik itu lari dari patung Buddha, wajah Su Yun berubah. Iblis, mungkinkah itu sajadah? Wanita pedang itu menggigil. Memberi kuliah, dia berteriak, roh iblis tersembunyi di dalam patung Buddha dan ki iblis yang berasal dari tikar pasti terkait dengan patung Buddha. Dia ingin kamu mengambil item, dia harus memikat kamu untuk mengaktifkan tombol patung Buddha untuk memungkinkan roh menguasai tubuh kamu dan menyegel kesadaran kamu. Sangat licik, sangat kejam. Su Yun menarik Tousan Deep Sword keluar dari sarungnya dan mengayunkannya ke semua iblis yang menerkamnya, mengaktifkan Heavenly Scale Divine Eye, bergegas menuju aula utama di belakang. Untungnya iblis tidak terlalu kuat dan hanya berada di murid menengah roh tahap kelima, tetapi mereka akan mengakibatkan kerusakan parah pada kekuatan mental dan kesadaran manusia. Saat ini, beberapa siluet menerkam ke arahnya dan sebagian darinya, bergegas menuju iblis yang bertabrakan satu sama lain tanpa tujuan sementara bagian lainnya bergegas menuju tanah di mana ada retakan dan membunuh mayat-mayat yang melarikan diri. Hanya ada satu orang yang menuju Su Yun. Bajingan, jadi kamu benar-benar tidak jujur ya? Tidak apa-apa, tunggu sampai aku menangkapmu. Aku akan menjejalimu dengan iblis, menelan mentalitasmu, menghapus semua kesadaranmu dan menjadikanmu zombiku. Hanya untuk aku gunakan. Hahaha. Suara ini milik Liu Xindong. Begitu Su Yun mendengarnya, dia berkeringat dingin. Zombie. 8 orang yang mengikuti Liu Xindong. Tidak heran mereka tampak begitu mati tanpa tanda-tanda kehidupan. Mereka sudah dirasuki iblis dan berubah menjadi zombie. Liu Xindong mungkin tahu dia memiliki hadiah yang luar biasa, jadi, dia memikat Su Yun dengan bunga Wu Huang. Su Yun melarikan diri dengan tergesa-gesa dan bergegas ke depan, hatinya menjadi dingin. Tetapi, kuil itu terhalang oleh tembok yang tinggi dan tebal dan ada juga batas wilayah. Akan sulit baginya untuk melarikan diri. Ranah ini mungkin diciptakan oleh Liu Xindong. Tempat ini adalah tempat perlindungan Liu Xindong.
Su Yun menghentikan dirinya tiba-tiba. Tertekan, dia menetapkan tekadnya dan tiba-tiba berbalik, pedangnya bergerak untuk menyerang Liu Xindong. Liu Xindong tidak keberatan. Menggerakkan kedua tangannya, dua sinar-sinar sedingin es meledak. Mereka adalah dua bilah tajam. Pisau menari di tangannya seperti dua bulan sabit. Sial. 1000 pedang dalam memantul saat berputar di udara. Tapi di detik berikutnya, pedang hitam menonjol dalam sarung pedang terbang. Hei kamu, murid menengah roh, beraninya kamu menantangku. Kamu pasti cerewet. Tidak buruk. Pandangan ke depan aku bagus karena menginginkan kamu menjadi zombie aku. Petik 2. Liu Xindong tidak marah, sebaliknya dia sangat gembira. Matanya berkobar dengan gairah saat dia melihat Su Yun. Dia tidak keberatan dengan pedang hitam itu. Melambaikan tangannya, dia bergerak untuk menangkap Su Yun. Tapi tepat setelah itu, Su Yun tiba-tiba melompat. Bukannya melarikan diri, dia malah menyambut Liu Xindong dan menyerangnya. Bada. Dia menangkap sarung pedang hitam yang terkena Liu Xindong dan mendorong dengan kekuatannya. Kadan. Sinar pancaran karbon hitam mengalir keluar dari sarung pedang. Sebuah kata berbau busuk darah melewati mata Liu Xindong. Kematian. Bas dengung. Itu membingungkan, dan itu menyebabkan jiwa orang-orang gemetar. Kemudian, seluruh langit dipenuhi dengan bayangan pedang. 100 pedang muncul seolah-olah mereka sedang melahap Liu Xindong dengan mulut baja mereka. Pedang terbang. Kamu dewa pedang tanpa batas. Liu Xindong mendapat kejutan dalam hidupnya dan mundur dengan cepat. Setelah membunuh dua murid jiwa roh, Limitless telah menjadi orang yang paling dicari dari keluarga Su dan Sekte Pedang Ilahi. Bagaimana dia berani bersaing dengannya? Tapi dia tidak pernah menyangka pria ini tanpa batas. Bajingan, kamu benar-benar memiliki pedang kematian. Luar biasa, luar biasa. Apakah kamu tahu sejarah pedang ini? Bagaimana kamu berani menggunakannya? Wanita pedang itu terkejut, saat dia terengah-engah terus-menerus. Tapi Su Yun tidak bisa diganggu dengannya. Beberapa pedang menyerang. Identitas Dewa Pedang Tanpa Batas telah terungkap. Dia tidak bisa begitu peduli, dia harus menjaga dirinya tetap hidup. Identitas Dewa Pedang Tanpa Batas mengejutkan Liu Xindong. Su Yun memanfaatkan kesempatan ini dan berlari ke pintu masuk. Patung Buddha rusak sebelumnya dan itu mengakibatkan banyak iblis dan mayat muncul. Seluruh kuil itu kacau. Liu Xindong ingin menghancurkan 100 pedang, dia menyadari bahwa 100 pedang ini kuat, tetapi kekuatan mereka tidak tampak seperti roh jiwa Qi. Saat itulah dia menyadarinya. Qi masih murid menengah roh. Kamu adalah Pseudo Limitless. Jangan pergi. Liu Xindong memaksa menerobos iblis dan mayat dan mengejar Su Yun. Su Yun mengaktifkan manual dengan tergesa-gesa dan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke punggungnya dan menusuk ke arah Liu Xindong. Tetapi menghadapi murid jiwa roh seperti Liu Xindong, dia tidak bisa menolak. Bahkan jika dia telah mengaktifkan Heavenly Crystal dan bayangan Sprite, dia mungkin tidak bisa berbuat banyak. Ada desas-desus bahwa Liu Xindong akan mencapai murid bintang roh. Dia tidak tahu pasti apakah itu benar atau tidak. Desir. Qi yang suram dan biadab terbuka. Liu Xindong hendak mengejar. Itu cepat. Su Yun tercengang. Dia tidak berani memperlambat sedikit pun, mengangkat tangan dan jari kanannya, cincin hitam di jarinya berkilau. Bang! Petir menyambar melewati langit, setelah itu, awan mulai berputar dan mulai membentuk Qi yang tebal, kuat, biadab, dan tajam ke arahnya. Seolah-olah mereka telah mengunci target seolah-olah ada sesuatu yang diarahkan. Hah! Liu Xindong menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Dia melihat awan semakin kuat dan berputar lebih cepat. Tiba-tiba, pedang berkepala naga raksasa muncul dari awan dan membelah ke arahnya. Membelah langit, memenggal naga. Wajah Liu Xindong tenggelam. Dong! Suara gemuruh muncul dari belakang. Lantai bergetar, dan langit bergetar. Kekuatan destruktif dari pedang ini tidak dapat diprediksi. Su Yun yang dengan paksa mengaktifkan Spirites Shadow sekarang sedang disedot oleh Profound Spirit Qi-nya. Dia tidak memiliki 1 ons energi pun yang tersisa. Dia berlari dengan sekuat tenaga tetapi dia terhuyung-huyung. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan jatuh ke tanah. 174 Aku tidak akan membunuhmu, aku akan mengalahkanmu, subscribe Penatua. Hei, bajingan, apakah kamu baik-baik saja? Hai, jika kamu akan mati, setidaknya buang sarung pedangnya. Jangan biarkan siapapun mendapatkannya. Wanita pedang itu berteriak cemas ketika dia melihat Su Yun terengah-engah di lantai. Aku akan memberikan sarung pedang kepada Liu Xindong sekarang, lalu aku akan memberitahunya bahwa ada pedang yang sangat kuat di dalamnya dan pedang itu adalah pedang manusia. Su Yun bergumam lalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri. Wanita pedang. Melihat Su Yun berjalan dengan susah payah, dia datang ke sisinya dan mendukungnya. Frustrasi, dia berkata, mengapa kamu mengaktifkan harta itu? Harta karun itu belum bisa kamu gunakan. Kamu menggunakan harta itu untuk menghentikan pria itu sementara, tapi sekarang kamu kehabisan tenaga. Kamu tidak bisa lari jauh. Jika aku tidak menunda, aku akan mati sekarang. Su Yun terengah-engah. Aku perlu membuat lebih banyak pil penghilang roh dan pil 10.000 duka untuk menyelamatkan hidup aku. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Jika aku bertemu seseorang seperti Liu Xindong, aku tidak bisa menahannya.
Semua harta pada aku dianggap langka, jadi jika aku terkena, aku juga tidak akan bisa menyimpannya. Su Yun menyimpan 1000 pedang dalam dan pedang kematiannya. Dia ingin menggunakannya untuk meninggalkan tempat ini, tetapi saat ini, sangat sulit untuk meletakkan kedua pedang ini di udara, mengapa dia bahkan berpikir untuk terbang. Dong! Kemudian, suara nyaring berdering, hanya untuk melihat raksasa membelah langit, pemenggalan naga sudah menghilang. Kehadiran itu kuat dan ganas tetapi menggunakannya untuk melenyapkan Liu Xindong itu jelas hanya sebuah fantasi. Dia datang, bajingan. Pindahkan. Wanita pedang itu semakin cemas. Su Yun memaksakan napas dan berdiri untuk melangkah maju. Tapi dia belum berlari jauh, dan ki-nya habis. Jantungnya berhenti berdetak dan melambat. Sepasang matanya menjadi hitam dan dia segera kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Dia benar-benar kelelahan. Bajingan, bajingan. Wanita pedang itu berteriak dengan cemas tetapi Su Yun pingsan. Dia tidak mungkin mendengar teriakannya. Bayangan sprite terlalu indah. Dengan tingkat kultivasinya, sulit untuk mengaktifkannya. Mengaktifkannya secara paksa jelas akan menyedot semua energinya. Tepat pada saat ini, langkah kaki ringan terdengar. Wanita pedang itu memandang dengan cemas untuk melihat siluet merah berdiri tepat di depan Su Yun. Siapa dia? Wanita pedang itu bertanya dengan ragu. Siluet ini bagus untuk dilihat. Dia tidak terlihat tua, mungkin baru berusia sekitar 21 tahun. Dia mengenakan gaun merah dengan mawar putih menghiasi rambutnya. Di pinggangnya, ada sabuk putih bersih dan di atasnya, ada 20 kristal berkilau. Itu tampak mewah dan elegan. Rambut hitamnya yang indah memiliki garis-garis merah di dalamnya. Dengan mata berkilauan, wajahnya yang cantik tampak hebat. Alisnya melengkung dengan baik dan dia memiliki rona merah alami. Yang paling menarik perhatian adalah di kepalanya, ada 2 telinga rubah berbulu dan ekor di belakangnya. Seseorang akan memegangnya tanpa daya untuk menenangkannya. Bawa dia pergi. Gadis berbaju pedang berkata kepada orang-orang di belakangnya. Ya, pelindung. Kedua gadis berbaju hitam itu segera menjawab. Sangat cepat, Su Yun yang tidak sadar dibawa pergi. Wanita pedang itu melihat dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia kembali ke sarung pedang dengan tergesa-gesa. Huala. Liu Xindong berlari, terengah-engah karena dia baru saja menghancurkan membelah langit, memenggal naga. Ketika dia melihat gadis itu, dia terkejut. Tuan pelindung, kamu. Liu Xindong menghindar dan mendarat tepat di depan Hu Qianmei. Mempelajarinya, dia tersenyum, mengapa kamu berada di tempat seperti ini? Apakah kamu melihat seseorang melarikan diri? Petik 2. Aku bosan. Karena aku tidak ada hubungannya, aku berjalan-jalan. Mengenai apa yang kamu tanyakan, aku memang melihat seseorang berlari ke arah itu. Hu Qianmei berkata, tapi aku tidak tahu siapa orang itu jadi aku tidak menghentikannya. Oh, apakah begitu? Liu Xindong melihat jauh ke depan setelah mendengar apa yang dia katakan, orang itu memiliki harta yang kuat pada dirinya dan dia bisa menyembunyikan ki dan jejaknya sendiri. Jika dia tidak berada dalam jangkauan penglihatanku, akan sulit untuk menemukannya. Tapi tidak ada yang perlu ditakutkan sekarang, tempat ini dekat dengan sekolah Mingying. Melihat ke arahnya, dia mungkin berlari ke sekolah Mingying. Karena itu di wilayah sekolah Mingying, tidak akan ada seseorang yang aku butuhkan di sana. Pelindung kamu, aku akan mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu, aku akan pergi dan melihatnya. Setelah itu, Liu Xindong menghilang ke udara tipis. Hu Qianmei berhenti sebelum dia menuju ke sekolah Mingying. Malam membutakannya, sekolah Mingying tampak sangat aneh di antara pegunungan. Seekor serigala melolong dan bergema melalui pegunungan. Beberapa bayangan muncul dari pegunungan dan dengan cepat, muncul di sekolah Mingying. Di dalam gubuk yang terang dan luas. Ada tirai merah muda yang tergantung di sekitar tempat tidur. Seorang pria muda pucat berbaring di atasnya. Dan di sisi tempat tidur, ada seorang gadis bertelanjang kaki yang tampak mungil dan berambut panjang keperakan. Gadis itu sedikit bersinar. Dia tampak menakjubkan. Pada saat itu, dia mengulurkan tangannya yang panjang dan letih untuk meraih lengan pria itu dan mengguncangnya dengan kuat. Bajingan, bajingan, bangun, bangun, bajingan, bajingan, bangun. Gadis itu berteriak cemas. Tapi di detik berikutnya, sebuah tangan besar membelai wajahnya yang lembut dan mungil. Berhenti gemetar. Aku sangat lelah. Aku hancur berantakan. Sebuah suara samar muncul saat mata Su Yun terbuka perlahan. Wanita pedang itu mendorong tangan Su Yun dengan marah dan berteriak, bajingan, kamu menganggap niat baikku sebagai sampah. Aku melakukannya untuk kamu namun kamu mempermalukan aku beberapa kali. Tunggu sampai kontraknya selesai dan aku akan memberimu pelajaran. Oke, kamu akan memberiku pelajaran. Su Yun tersenyum dan berdiri dengan susah payah. Dia melihat sekeliling. Ini tampak seperti sebuah ruangan. Ruangan itu elegan dan didekorasi dengan indah. Itu tetap bersih dan di sisi kanan, ada meja rias yang terbuat dari batu giok. Di sebelah kirinya ada lemari yang digunakan untuk menyimpan pakaian. Di antara celah-celah kabinet, ada cahaya yang meledak. Di udara, ada aroma memabukkan. Su Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apa ini? Apa yang terjadi? Apakah aku ditangkap? Petik 2. Aku tidak tahu, tetapi kamu belum ditangkap oleh Liu Xindong. Sepertinya kamu telah ditangkap oleh seorang wanita. Kata wanita pedang.
Suyun berbalik untuk menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, seorang wanita. Siapa? Juga, bagaimana kamu keluar? Petik 2. Kamu dalam keadaan yang sangat mengerikan, bisakah aku hanya duduk-duduk dan menunggu kematian? Aku hanya mengintip keluar. Tidak ada yang menjaga ruangan ini. Cepat, lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Aku bahkan tidak tahu di mana tempat ini, bagaimana aku tahu kemana harus lari. Suyun menarik napas dalam-dalam dan melaju di sepanjang sisi tempat tidur, selain itu, aku tidak punya banyak energi sekarang, aku mungkin tidak bisa lari jauh untuk saat ini. Jangan bilang kamu menyerah. Ini bukan menyerah. Hanya saja bahaya itu tidak ada di dekat kita. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, lawan telah membawa aku ke ruangan ini untuk memulihkan diri dan tidak memenjarakan aku. Ini cukup untuk melihat bahwa orang ini tidak akan melecehkan aku, atau bahkan menyiksa aku. Tak perlu dikatakan, orang ini tidak akan membunuhku. Jadi, jangan khawatir tentang melarikan diri. Kamu memiliki sarung pedang untuk bersembunyi, sementara aku tidak. Jika aku tidak cemas, mengapa kamu cemas? Kamu benar-benar tidak tahu cara mengejar kematian. Wanita pedang itu hampir meledak. Lalu, ada langkah samar, langkah kaki dan itu semakin dekat. Seseorang datang. Suyun dan wanita pedang itu terkejut. Wanita pedang itu kemudian melompat dan berubah menjadi sinar cahaya saat dia menghilang ke dalam sarung pedang. Suyun turun dari tempat tidur dengan tergesa-gesa dan menatap pintu. Kaca. Pintu terbuka dengan ringan. Suara mungil dan imut datang. Gaun merah, tubuh mungil, dan ekor. Dia adalah Hukian Mei. Itu kamu. Suyun membuka matanya dan jantungnya berdetak kencang. Itu dia. Itu berarti, ini adalah sekolah Mingying. Apakah kamu begitu terkejut? Hukian Mei berbalik dan menatapnya dengan dingin dengan matanya yang gerah. Di atas wajahnya yang imut dan polos, ada lapisan dingin sedingin es di sana. Ya, aku terkejut. Terengah-engah, Suyun berkata, apakah kamu menyelamatkanku? Menurutmu apa yang terjadi? Hukian Mei mendengus, kekuatanmu sangat rendah namun kamu berlarian. Kali ini, kamu sedang diawasi oleh Liu Xindong. Beruntung bagi kamu aku bisa merasakan posisi kamu, atau yang lain, kamu akan menjadi zombinya. Kalau begitu, aku mungkin harus mati bersamamu. Mungkinkah karena fisiknya yang unik, mereka memiliki telepati. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan posisi Hukian Mei? Suyun bingung. Terima kasih. Dia mendengus dan berkata dengan serius. Terima kasih. Hukian Mei menatapnya dan berkata, aku menyelamatkanmu untuk menyelamatkan diriku sendiri. Setelah kamu pulih, persetan. Jangan beri aku masalah. Sebelum aku menemukan penawar untuk kamu dan aku, kamu lebih baik mencoba dan menjaga diri kamu tetap hidup. Kau masih ingin membunuhku? Suyun bertanya dengan acuh tak acuh. Wajah Hukian Mei menjadi dingin dan mengatupkan giginya, kamu mempermalukan kesucianku. Aku tidak sabar untuk mengirismu menjadi ribuan keping. Kalau begitu sebaiknya kau jelaskan ini, siapa yang menyinggungku? Suyun berkata, jika kamu tidak ingin membunuhku, dan merebut kristal surgawi dariku, apakah itu akan terjadi? Kamu. Hukian Mei sangat marah. Dengan lambaian, dia mengeluarkan bilah darah iblis dari sarungnya dan memotong ke arah Suyun. Ujung pedang iblis yang aneh ini diresapi dengan ki dingin dari Splitting Broken Jade. Namun, wajah Suyun tidak berkedut, dia juga tidak berusaha menghindar. Dia tahu, Hukian Mei tidak tega membunuhnya. Memang begitu. Ujung bilahnya berhenti tepat di depan Suyun. Melihat wajah tenang Suyun, Hukian Mei bahkan lebih marah. Dia menarik pedangnya ke dalam sarungnya dengan tampang licik dan menakutkan. Tapi segera, dia tersenyum. Bibir merahnya terbuka sedikit dan di sudut bibirnya, dia menyeringai dari mata ke mata seperti bulan sabit. Melihat senyum rubah klasik ini, jantung Suyun berdetak kencang. Apa yang kamu tersenyum? Suyun mengerutkan kening saat dia bertanya. Tidak ada apa-apa. Hehe, kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu jadi aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Aku tidak bisa membunuhmu tapi bukan berarti aku tidak bisa menghajarmu kan. Hukian Mei berjalan mendekat. Di matanya, dia merasa bangga dan rasa kepuasan meningkat. Kamu dapat membunuh siapapun dengan murid jiwa roh tetapi kamu harus bergantung pada kristal surgawi dan harta lainnya. Aku baru saja memeriksa harta kamu dan menyadari bahwa kamu masih tidak dapat menghasut kristal surgawi. Sepertinya kamu sudah kehabisan metode. Dengan tingkat kultivasi yang rendah dan tubuh yang lemah, aku dapat melakukan apa saja untuk kamu. Bukankah begitu? Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat mulutnya yang lembut dan mungil. Dia mendapat senyum Cesire di wajahnya. Suyun berkeringat dingin. Dia terdiam saat dia mundur terus-menerus dan jatuh kembali ke tempat tidur saat dia melihat Vixen dengan ketakutan. Apakah kamu memeriksa apa yang ada di dalam cincin penyimpanan? Mengapa kamu tidak mengambil kristal surgawi? Petik 2. Kekuatanmu sangat lemah. Dengan kristal surgawi sebagai perlindungan, kamu tidak akan mati dengan mudah. Jika kamu mati, aku juga tidak akan memiliki akhir yang baik. Tapi sekarang, izinkan aku memberi kamu pelajaran dan menenangkan api dalam diri aku terlebih dahulu. Hehe. Setelah itu, Hukian Mei akan menerkamnya saat tinju mungilnya menabrak wajah Suyun. Jangan berani. Suyun berseru sambil berlari menjauh dari kepalan tangan mungil itu.
Beraninya kamu menghindarinya. Hu Qianmei sedikit frustrasi. Dia menabrakkan lengannya ke leher Su Yun. Su Yun jatuh telentang di tempat tidur. Hahaha. Melihat keadaan menyedihkan Su Yun, Hu Qianmei tertawa riang saat payudaranya yang penuh bergetar. Ketika Su Yun melihat ini, dia marah, tetapi melihat ekornya yang menari di belakang, dia sepertinya punya ide. Tanpa sepatah kata pun, dia mengulurkan tangannya yang besar dan kokoh untuk memegang ekornya. Dengan ekor di tangannya, dia hanya merasakan kelembutan. Tapi Hu Qianmei berbeda. Dia mengguncang tubuh mungilnya beberapa kali saat dia menatap Su Yun dengan bingung. Sebelum dia bisa bereaksi, dia jatuh tersungkur di sisi tempat tidur, memerah saat dia memelototi Su Yun. Berangkat. Hu Qianmei menggertakkan giginya saat dia berteriak. 175 akulah manusia keadilan itu, subscribe Penatua. Berangkat. Kenapa harus aku? Melihat betapa tak berdayanya Hu Qianmei, Su Yun penuh energi. Sebelumnya, di reksa penghancuran 5 elemen grounds, dia juga memegang ekor Vixen ini. Seketika, dia akan kehilangan semua energi dan kemampuannya untuk bertahan. Ini sepertinya titik lemahnya. Mungkin itu adalah sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Kamu tidak membiarkannya pergi. Hu Qianmei terengah-engah saat dia tersipu. Matanya tampak seolah-olah dia hilang dalam ingatan yang jauh. Bahkan kata-katanya tidak jelas seolah-olah dia akan menangis. Tapi, Su Yun menutup telinga pada kata-katanya. Beraninya kau menyerangku. Su Yun mengerang saat dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan pantat gagah Hu Qianmei. Tamparan. Suara yang tajam dan jernih terdengar. Sensasi lembut namun melenting memenuhi telapak tangannya. Ah! Hu Qianmei membuka bibirnya sedikit untuk berteriak. Air mata mengalir saat dia meraih ke sisi tempat tidur. Dia terus berjuang. Bajingan. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Wanita pedang di sarung pedang tidak bisa lagi menerimanya. Tapi Su Yun tidak peduli sekarang. Dia menarik ekor Hu Qianmei ke tempat tidur seolah-olah dia ingin meningkatkan hukumannya untuk memberi pelajaran pada Vixen kecil ini. Tapi Hu Qianmei benar-benar frustrasi. Kamu masih ingin mempermalukanku. Hu Qianmei gemetar. Dia kehilangan kultivasinya di Mutual Destruction of Five Elements Grounds. Dengan Su Yun memegang ekornya, dia kehilangan semua energinya, tetapi saat ini, situasinya berbeda. Meskipun dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatan, roh mendalam Qi penuh di dalam dirinya dan kultivasinya masih ada. Mengapa dia takut pada Su Yun yang hanya memiliki kultivasi murid menengah roh? Segera, dia mentransmisikan semua Profound Spirit Qi ke arah ekor. Ekornya kemudian mulai bergetar hebat dengan kekuatan yang luar biasa seolah-olah ingin mengusir Su Yun. Namun, Su Yun mengumpulkan kekuatannya. Seolah-olah dia bisa melihat niat Hu Qianmei. Seketika, dia membungkuk dan menerkam di atasnya. Ah! Hu Qianmei berada di titik terlemahnya sekarang, sama sekali tidak mungkin baginya untuk membela diri saat dia meleleh ke tanah. Sama seperti itu, pria di atas dan wanita di bawah. Dua pasang mata saling memandang. Hu Qianmei benar-benar terkejut saat dia melihat pria ini dengan linglung. Dia memerah. Matanya yang gerah seperti dua potong obsidian hitam, cerah dan penuh pesona, terutama tubuh mungilnya yang ditekan oleh Su Yun. Dia memancarkan aroma manis memabukkan yang melelehkan pria ke dalam tubuhnya yang mungil dan berkobar. Licik, tak tahu malu, bajingan. Apa yang kamu lakukan? Kamu, jangan merusak penglihatanku, cepat berhenti. Wanita pedang tidak bisa menerimanya saat dia berteriak. Su Yun gemetar karena dia tidak pernah mengira akan menjadi seperti ini. Ketika Hu Qianmei kembali ke dunia nyata dan melihat bagaimana pria ini memperlakukannya, bagaimana mungkin dia masih memiliki belas kasihan untuknya. Sebelumnya, Su Yun lemah dan dia hanya berencana untuk memberinya pelajaran. Dia tidak memaksakan kekuatannya padanya dan karenanya, dia dimanfaatkan. Dia tidak pernah mengira pria ini licik. Hu Qianmei mengatupkan giginya dan menghasut Profound Spirit Qi saat dia menyapu Su Yun dari kakinya. Tapi tepat saat ini. Hualala. Embusan angin bertiup dari luar dan kemudian, secara bertahap, terdengar serangkaian langkah kaki. Seseorang datang. Keduanya kaget. Cepat, sembunyikan. Kamu memiliki harta untuk menyembunyikan Qi kamu, kamu hanya perlu menyembunyikan tubuh kamu. Cepat. Hu Qianmei mendorong Su Yun menjauh dengan cepat dan berbisik padanya. Bersembunyi. Su Yun tercengang. Dia melihat ke kiri lalu ke kanan, di mana aku bersembunyi. Di sana. Hu Qianmei menunjuk ke bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur. Su Yun berubah menjadi hijau dan dia menggelengkan kepalanya dengan keras, aku tidak akan pernah bersembunyi di bawah tempat tidur wanita. Kamu. Hu Qianmei gemetar saat dia mengamuk. Pria ini sangat keras kepala. Merenungkan, dia tidak bisa terlalu peduli. Dia mengambil sepotong jimat dari cincin penyimpanannya secara langsung dan menempelkannya di dadanya. Bang dong. Jimat berdering dan bola asap muncul. Kemudian, Su Yun menjadi transparan. Amulet tembus pandang tingkat tinggi. Kamu masih memiliki permata seperti itu. Petik 2. Su Yun terkejut. Ini adalah barang yang bagus. Yang tidak bisa dibeli dengan uang. Amulet tak terlihat ini bisa membuatmu tetap transparan selama 1 jam. Bersama dengan harta kamu yang menyembunyikan Qi kamu, ini sempurna. Orang biasa tidak akan pernah merasakan keberadaan kamu. Tetap di sini dan jangan bersuara, mengerti?
Hu Qianmei menekan amarah di hatinya dan menatap Su Yun. Kemudian, dia berdiri, merapikan gaunnya dan menarik napas dalam-dalam. Dengan ki itu, rona merah di wajahnya memudar dengan cepat. Bolehkah aku tahu jika pelindung Qian ada di sana? Liu Xindong ingin bertemu denganmu. Pelindung Zuo, suara Liu Xindong muncul. Saat dia mendarat, ada bau yang suram dan menakutkan. Keduanya langsung tahu siapa itu atau Hu Qianmei tidak akan pernah membiarkan Su Yun bersembunyi dengan tergesa-gesa. Jika itu orang lain, mereka bisa segera membuka pintu. Oh, itu pelindung Liu. Duduk di rumah, Hu Qianmei menenangkan dirinya dan meredakan amarahnya. Dia berkata dengan lembut, sekarang sudah gelap. Bolehkah aku tahu apa yang dilakukan pelindung Liu di sini? Petik 2. Dengan itu, Liu Xindong terdiam. Tiba-tiba, ada serangkaian langkah kaki tergesa-gesa yang datang dari luar. Kemudian, mereka hanya menerobos masuk ke dalam ruangan. Liu Xindong masuk dengan senyum di wajahnya dan di luar ruangan, ada 8 pria. Hu Qianmei meraung, Liu Xindong. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Beraninya kau menerobos masuk ke kamarku? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Pelindung kamu, tolong jangan marah. Liu Xindong tersenyum dan berkata, aku hanya berpikir itu tidak nyaman untuk berbicara dengan pintu di antara kita. Pelindung kamu tidak mengundang aku, jadi aku hanya bisa mengundang diri aku sendiri. Jika aku menyinggungmu, tolong maafkan aku. Kamu. Hu Qianmei penuh dengan kemarahan dan kebencian tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Liu Xindong tidak peduli dengan emosi Hu Qianmei. Dia berkeliaran di sekitar ruangan 2 kali dengan tangan di belakang punggungnya. Senyum di wajahnya memudar saat dia berkata, di mana Hu Ming dan Hu Xiang? Kenapa kamu bertanya tentang mereka? Tidak ada apa-apa. Hanya saja, ketika aku datang ke sini pada malam hari, seseorang memberitahu aku bahwa Hu Ming dan Hu Xiang membawa seorang pria ke sekolah Mingying. Aku ingin tahu siapa orang itu. Dia berbalik dan mengarahkan pandangannya pada Hu Qianmei yang mungil. Mata yang dalam itu tampak seperti mulut, lautan besar dengan jurang yang dalam. Setelah diperhatikan, ada tekanan yang tumbuh. Hu Qianmei tidak memandangnya. Sebagai gantinya, dia menundukkan kepalanya saat dia mengarahkan matanya yang gerah ke sekeliling dan berkata dengan tenang, seorang pria. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Penatua Hu, mengapa kamu bertingkah bodoh denganku? Dia pria yang kukejar malam ini. Dia berlari ke arah sekolah Mingying. Aku telah mencari di seluruh sekolah Mingying namun aku masih tidak dapat menemukannya. Juga, mengapa kamu muncul di sana malam ini? Mengapa Hu Xiang dan Hu Ming membawa seorang pria kembali tanpa alasan? Apakah semua ini kebetulan? Katakan, siapa pria itu? Aku harap kamu bisa jujur dengan aku. Atau, atau apa? Kamu pikir kamu masih bisa pergi ke pemimpin sekte untuk melaporkan aku? Hu Qianmei menamparkan meja dengan tangannya dan mendengus sinis, biarkan aku jujur padamu. Aku memang menjatuhkan pria itu tapi jadi apa? Apa yang pria itu lakukan pada sekolah Mingying? Tidak ada, dia hanya mangsa di matamu. Jangan bilang sekolah Mingying akan menghukumku karena itu. Hahaha, tentu saja tidak, tentu saja tidak. Kamu adalah salah satu pilar sekolah Mingying, tetua klan Hu. Untuk siapa-siapa, aku tidak akan berselisih denganmu. Liu Xindong tertawa tetapi di matanya, itu menyala-nyala dengan penuh semangat. Dia membelai dagunya dan mengamati Hu Qianmei lalu dia tersenyum sedikit, karena tetua klan Hu tertarik pada pria itu, aku akan memberikan pria itu kepadamu. Alasan aku mengejarnya bukan hanya karena hadiahnya bagus tetapi juga dia memiliki bunga Wu Huang di tangannya. Tapi karena dia ada di tangan pelindung kamu, maka aku akan memberikannya kepada kamu. Bagaimanapun, aku awalnya punya rencana untuk memberikannya kepada kamu. Petik 2. Hu Qianmei mendengar dan terkejut. Dia berbalik dan bertanya, untukku. Ya, Liu Xindong tertawa, bunga Wu Huang sebenarnya untuk aku gunakan sebagai hadiah pertunangan. Aku ingin meminta tangan kamu tetapi karena itu sudah ada di tangan kamu, aku tidak akan memintanya. Petik 2. Dengan itu, Liu Xindong berbalik dan berjalan keluar. Aku akan mengucapkan selamat tinggal sekarang, tetua klan Hu. Mungkin suatu saat nanti, aku akan berjalan melewati pintu ini. Mungkin tidak akan seperti malam ini lagi hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak. Saat dia menghilang ke dalam kegelapan. Hu Qianmei menundukkan kepalanya saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat sampai semua kukunya menjadi pucat. Dalam kegelapan, Su Yun menatap Hu Qianmei dengan tenang. Melihatnya kesakitan, dia mengerutkan kening. Bodoh. Bagaimana dia bisa menjadi bajingan seperti itu? Vixen kecil ini juga, tingkat kultivasinya tidak kalah dengannya, mengapa dia takut padanya? Bajingan, cepat, bunuh bajingan itu. Dia menyebalkan. Wanita pedang itu berteriak marah di sarung pedang. Pergi ke satu sisi. Cek. Sarung pedang terdiam. Su Yun berdiri dalam kegelapan selama sekitar setengah jam sementara Hu Qianmei hanya duduk di sana. Keduanya tidak berbicara atau bergerak. Dia harus pergi. Saat itu, kata Hu Qianmei. Meskipun suaranya masih selembut dan menenangkan tetapi dalam suara itu dipenuhi dengan kelelahan dan kelelahan seolah-olah itu menular. Su Yun berjalan keluar dari kegelapan. Teknik tak terlihat dengan hartamu ini sudah cukup bagimu untuk keluar dari sekolah Mingying dengan mudah. Jangan bersentuhan dengan alam, atau dipantulkan oleh cahaya. Jangan jatuh untuk perangkap apapun. Baiklah,
Cepat pergi. Hu Qianmei menyatakan. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Hu Qianmei berbalik dan berkata, menyelamatkanmu berarti menyelamatkanku. Setelah aku memutuskan hubungan di antara kita, aku akan mencarimu untuk membalas dendam. Aku tidak suka berutang apapun kepada siapapun. Tunggu sampai aku membereskan barang-barangku, aku akan memutuskan hubungan di antara kita. Keke, apakah kamu mengambil inisiatif? Itu keren. Tunggu sampai kamu memutuskan koneksi. Aku akan membunuhmu. Hu Qianmei tersenyum. Membunuh. Mungkin kamu tidak akan sesantai itu. Su Yun bergumam. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Hu Qianmei duduk diam di ruangan itu sambil menatap keluar dengan tenang. Meskipun tidak ada siapa-siapa, dia bisa merasakan lawannya berjalan semakin jauh. Iya. Sebuah desahan lembut muncul. Dengan jimat tak terlihat tingkat tinggi ini, Su Yun meninggalkan sekolah Ming Ying dengan mudah. Berkat bantuan Hu Qianmei. Tanpa bantuannya, Su Yun akan mati. Tapi, Hu Qianmei berselisih dengan Liu Xindong karena Su Yun, entah bagaimana memengaruhinya. Dia berbagi hadiah dengannya. Bagaimana jika Liu Xindong melawan Hu Qianmei dan melakukan sesuatu padanya? Atau, menyakiti atau membunuhnya maka dia akan selesai. Jika tingkat kultivasinya menurun drastis karena dia, lalu bagaimana dia akan bertarung melawan keluarga Su dan Sekte Langit yang mendalam? Aku harus membunuh Liu Xindong. Su Yun bergumam pada dirinya sendiri. Bunuh Liu Xindong. Bajingan, hanya kamu sendiri. Jangan mencari kematian. Meskipun tempat ini terlihat damai tetapi ada begitu banyak ahli. Bersabarlah. Wanita pedang muncul lagi. Lalu mengapa kamu memintaku untuk membunuhnya sebelumnya? Aku hanya bercanda. Su Yun mengangkat kepalanya dan terus berjalan. Aku tidak bisa membunuh sekarang tapi itu tidak berarti aku tidak akan melakukannya di masa depan. Ini tidak akan lama. Aku akan membuatnya tetap hidup untuk saat ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang merupakan ancaman bagi aku untuk hidup dalam kata ini. Suaranya dalam dan serak. Wanita pedang itu mendengar. Entah bagaimana, dia merinding di sekujur tubuhnya. Melalui sarung pedang, dia melihat wajah pucat dan muram itu. Dia merasa aneh. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bertanya, pedang tanpa batas hanya akan diberikan kepada orang yang adil. Kenapa ada di tanganmu? Bagaimana kamu mendapatkan sarung pedang ini? Tentu saja, itu diturunkan kepadaku. Su Yun tersenyum jahat, aku adalah orang yang adil. 176 pedang terkontrak yang mengamankan kemenangan, bagian I, subscribe Penatua. Di antara tanaman hijau yang indah, binatang bertanduk ungu itu berlari. Banyak burung terbang dalam kekacauan setelah ditakuti oleh langkah kakinya yang menggelegar. Seorang pria dengan pakaian master pedang hitam dan sarung pedang menunggangi binatang bertanduk ungu itu saat mereka melompat ke depan. Bajingan, kemana kamu akan pergi? Wanita pedang itu tampak kesepian di dalam sarung pedang. Dia terbang langsung dan duduk di belakang Su Yun, kedua kakinya yang ramping dan giok bergoyang ringan. Aku akan mendapatkan meteorit aqua. Jawab Su Yun. Meteorit aqua. Ah, aku ingat aku punya sebotol itu di masa lalu. Meskipun itu bukan item berlevel tinggi tetapi untuk anak nakal sepertimu dengan kultivasi rendah, itu pasti sangat berharga. Petik 2. Tamparan. Sebelum wanita pedang itu menyelesaikan kalimatnya, wajahnya yang kecil seperti porselen diremas oleh tangan besar Su Yun. Siapa anak nakal? Su Yun meremas wajahnya dengan erat. Wanita pedang itu mencoba melepaskan diri dari cakar iblis itu. Pipinya menjadi merah karena remasan. Dia berkata dengan marah, kamu, bajingan, menggertak seseorang yang kultivasinya semuanya menggunakan pedang. Aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Tunggu saja. Apakah kamu mengancamku? Su Yun meremas wajahnya lebih erat dan berkata, kamu sedang melayaniku sekarang. Jika kamu mengatakan kata lain seperti ini, aku akan menjatuhkanmu. Tidak tahu malu. Bukankah kamu bilang kamu tidak menginginkanku? Aku menerimamu karena aku kasihan padamu. Jika kamu menyinggung aku akan meninggalkan kamu. Bajingan. Oh, ya, aku sudah lama mengenalmu tapi aku tidak tahu namamu. Siapa namamu? Tes, orang sepertimu ingin tahu namaku. Bermimpilah. Tidak, tidak apa-apa. Karena kamu adalah pedang, aku akan memanggilmu pelacur. Petik 2. TN, adalah orang pedang, tetapi memiliki pengucapan yang sama dengan, yaitu pelacur. Kau pelacur. Aku Ling Qingyu. Ingat namaku, mengerti? Wanita pedang, yang dikenal sebagai Ling Qingyu berkata dengan sinis. Hehe, kultivasimu sangat tinggi tetapi mengapa temperamen dan sikapmu sangat buruk? Sepanjang masa kultivasi kamu, apakah kamu tidak pernah mengembangkan temperamen kamu? Melihat gadis ini, Su Yun tidak bisa menahan tawanya. Apa yang kamu tahu? Ling Qingyu mendengus, aku telah kehilangan semua kultivasi aku. Temperamen dan sikap aku seperti orang biasa. Ini logis bahwa aku bertindak seperti itu. Teknik rahasia seperti apa untuk mengubah kultivasi menjadi pedang yang luar biasa? Kamu bahkan merobek diri kamu dari temperamen dan kondisi mental kamu. Su Yun tidak pernah mendengar metode rahasia seperti itu. Sebenarnya, dia belum pernah mendengar hal seperti itu di benua bela diri langit. Teknik rahasia ini diturunkan dari tuanku. Dia bilang itu satu-satunya hal yang ditinggalkan ayahku untukku. Kamu ayah. Siapa dia?
Aku tidak tahu. Ling Qingyu menggelengkan kepalanya dengan ringan, alasan mengapa aku berkultivasi adalah agar aku dapat menjelajahi seluruh wilayah untuk menemukan ayah aku. Tapi setelah bertahun-tahun, aku pikir dia sudah meninggal. Oh. Su Yun terdiam. Sementara binatang bertanduk ungu itu terus maju. Ya, kamu bilang kamu punya sebotol aqua meteorite. Di mana itu? Sudah ribuan tahun. Siapa tahu masih ada. Juga, ada banyak perubahan. Aku bahkan tidak ingat di mana itu. Apakah begitu? Lalu apakah kamu tahu di mana Gunung Langit Suci berada? Petik 2. Gunung Langit Suci. Ling Qingyu menyentuh bibir bawahnya dengan jarinya dan berpikir sejenak lalu dia berseru, aku ingat sekarang. Tampaknya berada di pegunungan selatan yang berlimpah. Pegunungan selatan yang melimpah. Su Yun ragu, dan di mana itu? Sulit untuk dijelaskan, tetapi apakah kamu ingin pergi? Mehaem. Hehe, jika kamu memohon padaku, aku mungkin membawamu ke sana. Su Yun langsung berbalik dan mengulurkan tangannya yang kasar ke arah wajah lembut Ling Qingyu. Ketakutan, Ling Qingyu berbalik dengan cepat dan berkata, aku akan membawamu ke sana. Melihat itu, Su Yun menahan tangannya. Binatang bertanduk ungu itu terbang dan berjalan selama total 4 hari 3 malam. Mereka meninggalkan Savage Range dan semakin dekat dengan Range Utara sebelum mereka berhenti. Mengendarai binatang bertanduk ungu, Su Yun berjalan di gunung hijau dan menuju ke puncak. Di sisinya ada pohon-pohon yang rimbun dan tanaman hijau. Burung-burung berkicau di udara di atasnya. Udaranya segar dan bunganya harum. Ling Qingyu jelas menyukai tempat ini. Mengayunkan kakinya ke belakang Su Yun, dia menikmati ketenangan ini. Di puncak gunung, binatang bertanduk ungu itu berhenti. Su Yun turun dan berdiri tepat di depan tebing. Apakah kamu melompat? Ling Qingyu bertanya karena penasaran. Pergi ke samping. Su Yun bergumam. Dia merangkak ke tepi tebing seolah-olah dia sedang mengamati sesuatu. Kau sangat kasar pada perempuan. Anak nakal akan selalu menjadi anak nakal. Aku akan menyelesaikan skor dengan kamu lain kali. Ling Qingyu berkata pada dirinya sendiri, setelah itu, dia tidak bisa diganggu dengan Su Yun lagi. Qingyu. Kemudian, Su Yun berteriak tiba-tiba. Apa yang terjadi? Ling Qingyu menatapnya. Dari tasnya, Su Yun mengeluarkan botol-botol barang dan meletakkannya di tanah. Setelah itu, dia mulai memetakan susunannya saat dia berteriak kepada Ling Qingyu, aku butuh kerjasamamu dalam hal ini. Kerjasama? Dari apa? Su Yun menatap tangannya dan berkata dengan serius, aku akan menyiapkan susunan umpan dan susunan yang memprovokasi air mata. Kamu hanya harus bertanggung jawab untuk memulainya. Petik 2. Arai umpan. Arai yang memprovokasi. Apa artinya? Apakah kamu tahu tempat apa ini? Tidak. Tepat di depan adalah ibu kota Sky Blue Nation. Kami sudah berada di Sky Blue Nation. Terus. Lalu apakah kamu tahu dari mana aqua meteorit itu berasal? Tidak. Ling Qingyu menggelengkan kepalanya. Semua pembudidaya roh tahu bahan-bahan seperti itu tetapi mereka tidak pernah tahu tentang sumbernya. Itu sangat umum. Itu sama dengan bagaimana orang tahu cara makan, namun mereka tidak tahu cara memasak. Mereka tidak mengerti bagaimana makanan yang mereka makan muncul. Aqua meteorite sebenarnya adalah air mata dari Indigo Phoenix, mereka sangat langka di benua bela diri langit. Mungkin ada beberapa tetapi sampai sekarang, sebagian besar Indigo Phoenix ditangkap di negara langit biru. 300 tahun yang lalu, Raja Sky Blue Nation menangkap seekor Phoenix Indigo dan menobatkannya sebagai harta nasional. Selama bertahun-tahun, mereka mengumpulkan air mata Indigo Phoenix dan menjualnya ke negara dan sekte lain. Setiap tahun, mereka hanya akan menghasilkan 1 tetes aqua meteorite dan setiap tetes bernilai harga setinggi langit. Menurut rumor, sekte yang berbeda akan datang sepanjang tahun ini untuk menawar aqua meteorit. Aku tidak bisa mengandalkan keuangan untuk mendapatkannya jadi aku hanya bisa mengandalkan keterampilan aku. Apakah Indigo Phoenix akan mengeluarkan air mata pada saat ini? Ling Qingyu bertanya. Ya, aku sangat beruntung. Secara kebetulan, Sky Blue Nation sedang menyiapkan altar pada saat ini tahun ini untuk mengumpulkan aqua meteorit. Su Yun menghela nafas dan berkata, sebenarnya, tidak sulit untuk mendapatkan 1 juta koin roh dalam waktu yang singkat tetapi Raja Negara Biru Langit sangat licik. Setiap tahun, dia akan menyelidiki sekte mana yang memiliki kemungkinan mendapatkan meteorit aqua dan karenanya, mengundang mereka untuk pelelangan. Setiap tetes aqua meteorite bisa mencapai harga setinggi langit. Bisakah raja ini disebut licik? Dia memanfaatkan aqua meteorite untuk membawa kekayaan ke negara ini. Orang-orang yang seharusnya diuntungkan haruslah rakyat jelata. Itu jika rakyat jelata diuntungkan. Tetapi masalah muncul ketika raja menggunakan uang yang didapatnya dari pelelangan untuk memperbaiki aula, dan membeli wanita, dan membelanjakannya untuk kesenangannya. Uang yang dia peroleh dari aqua meteorite tidak pernah mempengaruhi rakyat jelata sedikitpun. Su Yun menggambar saat dia menjelaskan. Sangat cepat, sebuah arai terbentuk. Oh, lalu mengapa memperlakukan raja dengan sangat baik? Ling Qingyu tersenyum, apa yang kamu rencanakan? Ini metode yang sangat sederhana. Aku akan memancing Indigo Phoenix dan kamu hanya perlu mengaktifkan susunan umpan dan susunan air mata dengan bekerja sama dengan aku untuk memaksanya menangis. Di level berapa Indigo Phoenix? Mungkin alam jiwa roh tetapi sangat lembut. Kecuali jika itu adalah serangan yang fatal, biasanya tidak akan menyerang manusia.
Kamu hanya seorang murid tingkat menengah roh namun kamu ingin membuat susunan untuk memikat monster dari alam jiwa roh. Apakah kamu maju dari diri kamu sendiri? Ling Qingyu tidak percaya. Su Yun tetap diam sambil terus mengerjakan susunannya. Pekerjaan arai berlanjut selama 2 hari dan 2 arai tampak lengkap pada tahap awal. Kemudian, Su Yun mengendarai binatang bertanduk ungu dan pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa bahan sebelum dia kembali ke Gunung Hijau dan melanjutkan pengaturan susunannya. Melihat betapa fokusnya Su Yun, Ling Qingyu tidak mengganggunya. Jadi, setiap hari, Su Yun naik gunung untuk menyiapkan barisan dan menuruni gunung untuk membeli bahan-bahan. Pola pada arai mulai terisi. Ekspresi jijik Ling Qingyu mulai berubah. Pada hari ke-10, susunan besar akhirnya selesai. Ketika Ling Qingyu melihat ke atas, dia terkejut. Arai besar itu sangat rumit. Arai besar itu padat. Itu dipenuhi dengan jalan setapak dan pola yang menutupi seluruh puncak gunung. Di barisan, ada burung, binatang buas, ikan, manusia, gunung, badan air, hutan, dan segala macam semak. Pada dasarnya, ia memiliki semua yang seharusnya. Kemudian, itu hanya sebagian kecil saja. Di dalam arai, ada beberapa jimat, kata-kata, karakter. Setiap gambar dibuat dari bubuk spiritual yang paling mahal. Setiap pukulan dipenuhi dengan kiroh mendalam yang tebal dan kuat. Meskipun semua bahan ini dapat dibeli dari pasar, Su Yun menggabungkannya menjadi satu, membuatnya tampak luar biasa. Semua efek mereka tampaknya dimaksimalkan. Bukan hanya itu, kedua susunan itu dihubungkan bersama dengan batasnya saling menyentuh seolah-olah itu adalah cincin yang dihubungkan bersama. Arai yang saling terkait. Ini membutuhkan keterampilan yang luar biasa. Setelah arai besar telah saling terkait, ada kemungkinan konflik. Dengan demikian, kedua arai tidak akan berfungsi, tetapi jika dia berhasil menghubungkannya tanpa konflik, maka kekuatan arai besar dapat naik ke tingkat yang mencengangkan. Ini ada hubungannya dengan pengetahuan dan keterampilan seseorang terhadap arai. Dia harus menggunakan batas 2 arai untuk mengisinya dan memanfaatkan semua pola arai. Tapi begitu dia menghubungkan arai besar, polanya bisa disimpan nanti. Pada kenyataannya, pola yang digunakan untuk menghubungkan adalah tingkat tinggi. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang arai besar, dia tidak pernah mengira bocah ini sebagus ini. Dia pikir hanya seorang ahli dengan murid jiwa roh yang bisa melakukan sesuatu seperti itu. Bagaimana dia begitu akrab dengan struktur arai? Ling Qingyu bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Itu bukan tugas yang mudah untuk mengatur sebuah arai. Tidak hanya membutuhkan pengetahuan mendalam seseorang tentang arai, itu juga membutuhkan ketekunan dan dukungan kekuatan mental. Banyak pembudidaya tingkat rendah memiliki kekuatan mental yang lemah. Sebelum arai selesai, mereka akan pingsan. Dan begitu mereka selesai, mereka biasanya akan terpengaruh oleh arai. Waktu bukanlah faktor dalam menyiapkan susunan besar untuk mereka. Selesai. Akhirnya, Su Yun yang tampak pucat berdiri dan menghentikan apa yang dia lakukan. Sambil menghela nafas, dia mengeluarkan 2 potong batu ke arah Ling Qingyu. Apa ini? Ling Qingyu menangkap dan menyentuh batu gamping itu. Keduanya adalah esensi arai dari arai. Su Yun menelan pil dan bermeditasi setelah dia menjawab. 2 arai ini dimodifikasi dari para ahli yang telah membuatnya sebelumnya. Arai semacam itu memiliki harapan yang sangat rendah dari pemiliknya namun sangat efektif. Plus, dengan 2 arai yang saling terkait, kekuatan mereka akan meningkat. Menangani Indigo Phoenix tidak akan sulit. Tunggu sampai aku memancing Indigo Phoenix di sini, kamu harus mengisi esensi arai. Setelah arai besar selesai, aktifkan arai besar dan jebak. Setelah itu, aktifkan arai yang memprovokasi air mata dan kemudian, kita selesai. Ling Qingyu mengangguk dengan bangga, lalu apa yang akan kamu lakukan? Jelas, aku akan memikat Indigo Phoenix. Itu pasti sulit. Lagi pula, tidak banyak yang berpikir seperti kamu. Jadi penjaga di sekitar Indigo Phoenix pasti sangat ketat. Biasanya, itu akan sulit tetapi pada hari mereka menyiapkan altar tempat mereka mengumpulkan air mata, mungkin ada peluang tipis. Su Yun mengarahkan pandangannya pada Ling Qingyu dan tiba-tiba dia berkata, mungkin sudah waktunya aku menggunakan pedangmu. 177 pedang terkontrak yang mengamankan kemenangan, bagian 2, Subscribe Penatua. Ibu kota Sky Blue Nation berubah nama menjadi Phoenix City setelah mereka merebut Indigo Phoenix. 50 tahun yang lalu, keluarga Su mengarahkan pandangan mereka ke tempat ini dan mendirikan beberapa toko di dalam kota Phoenix sebagai pijakan. Sekarang, Su Yun telah menjadi buronan, semua orang di keluarga Su ditugaskan untuk menangkapnya. Jika Su Yun datang ke sini tanpa mengubah penampilannya, dia akan terungkap dan akan ada banyak masalah baginya. Dia melepas topeng dan mencari topi hitam. Dia memasukkan sarung pedang ke dalam cincin penyimpanannya, tetapi tidak melakukannya untuk pedang kematian untuk berjaga-jaga jika ada kecelakaan. Kemudian dia mengikuti kerumunan menuju ke kota Phoenix. Saat pelelangan meteorit Aqua akan segera dimulai, tempat itu sangat ramai di Phoenix City. Selain beberapa sekte yang diundang oleh Raja Sky Blue Nation, beberapa sekte kecil lainnya juga datang. Lagi pula, lelang ini menjual item lain selain Aqua Meteorite. Su Yun menundukkan kepalanya dan menuju ke istana. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri. Jelas ada lebih banyak penjaga yang ditempatkan di dalam kota Phoenix. Sebelumnya, ketika dia datang ke kota untuk membeli beberapa bahan, hanya ada beberapa tentara yang berjalan-jalan.
Tapi hari ini, dia sudah melewati 2 baris tentara lapis baja elit. Bahkan ada pembudidaya roh kerajaan yang menjaga alam pelindung dan barisan di berbagai area di kota Phoenix. Begitu ada kecelakaan, seluruh wilayah pelindung dan semua susunan untuk kota Phoenix akan diaktifkan. Meskipun negara langit biru tidak sekaya negara permaisuri agung, hanya mengandalkan aqua meteorit, Raja Negara Biru Langit telah menghasilkan cukup banyak dalam beberapa tahun terakhir. Pertahanan di sekitar kota, ranah, dan susunan telah diubah. Secara harfiah tidak ada yang bisa dipilih dari kekuatan pertahanan mereka. Dari mana aku harus pergi nanti? Su Yun melihat ke kiri lalu ke kanan ke para penjaga dan memperkirakan ke arah mana dunia akan meluas. Sudah ada rencana di benaknya, yang perlu dia lakukan hanyalah memetakan kota Phoenix di kepalanya. Dia tidak terbiasa dengan pertahanan saat ini, dan waktu hampir habis. Hei hei hei. Saat itu, sebuah tangan tiba-tiba menamparkan bahu Su Yun. Su Yun gemetar saat dia berbalik untuk melihat orang itu. Dia melihat seorang pria tegap berbadan tegap dengan baju besi lusuh mengamatinya dengan tatapan jijik. Dia memiliki kumis dan otot yang kuat. Dia kecoklatan. Anak muda, di mana matamu saat berjalan? Apakah kamu tidak tahu jalan yang kamu lalui disediakan untuk Master Cheng Bao? Itu milik tuan kita dan dia akan segera datang dengan kereta. Sebelum itu, kamu akan menjadi seperti mereka, pergilah ke satu sisi oke. Tunggu sampai tuan kita lewat, maka kamu akan diizinkan berjalan. Memahami. Pria kekar itu berkata dengan keras sambil mendorong Su Yun terus-menerus. Hanya saja, tingkat kultivasinya tidak setara dengan Su Yun. Bahkan ketika dia mendorong dengan sekuat tenaga, dia tidak bisa menggerakkan Su Yun sama sekali. Hal ini membuat marah pria kekar itu. Siapa tuanmu? Su Yun mendongak. Di bawah topi hitam, wajahnya yang pucat tampak sangat menakutkan. Apakah orang kecil sepertimu cocok untuk mengetahui siapa tuan kita? Persetan. Pria kokoh itu mengerang. Dia tahu Su Yun menyebalkan, jadi dia mengangkat tangannya untuk memanggil beberapa pria yang mengenakan baju besi hijau yang sama dengannya. Perlahan, mereka berjalan ke sini dengan arogan. Su Yun menatap pria kekar dan merenung sejenak. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke samping. Hehe, itu lebih seperti itu. Atau yang lain, aku akan membuatmu merangkak ke sana. Pria kekar itu kemudian meludahi Su Yun dan menertawakannya sebelum dia melanjutkan membersihkan pantai. Orang-orang berdiri di samping dan menyaksikan jalan sedang dibersihkan. Kerumunan berdiri bersama. Praktis tidak mungkin untuk maju ke depan. Mereka hanya bisa menunggu tuan yang biadab itu lewat terlebih dahulu dengan keretanya. Sial, berasal dari mana orang-orang ini? Mengapa mereka begitu sombong? Apakah kamu tidak tahu? Aku akan memberitahu kamu. Mereka dari Istana Jaded Heart. Apakah kamu berani menyinggung mereka? Petik 2. Siapa? Siapa yang kamu bicarakan? Istana Hati Giok. Istana Hati Lelah. Semua orang terkejut. Mengapa Istana Jantung Jadet ada di sini? Bukankah mereka sekte dari benua utara? Mengapa mereka datang ke sini? Siapa tahu, mungkin untuk Aqua Meteorite. Kamu tidak dapat menemukan bahan berperingkat tinggi seperti itu di seluruh benua. Sisi utara tidak memproduksinya, jadi, mereka hanya bisa mendapatkannya dari tempat ini. Betul sekali. Aku hanya ingin memukul mereka tetapi aku pikir aku harus mentolerir mereka terlebih dahulu. Siapa tahu, bajingan ini sebenarnya dari Jaded Heart Palace. Petik 2. Kamu dari Sekte Cobblestone Stokia. Jika sekte kecil seperti Sekte Batang Batu berkonflik dengan Istana Jantung Giok, maka itu benar-benar mencari kematian. Sangat mudah bagi mereka jika mereka ingin menghancurkanmu. Kamu harus ingat bagaimana lencana mereka di pinggang terlihat. Itu terlihat seperti daun, yang unik untuk Jaded Heart Palace. Petik 2. Aku akan mengingatnya. Semua orang di sekitar terlibat dalam diskusi panas. Dari diskusi mereka, Su Yun memahami identitas mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa bajingan ini berasal dari Istana Jantung Giok, seperti dewa yang terkenal. Jaded Heart Palace adalah sekte yang kuat dan terkenal di wilayah utara. Bahkan sekte pedang ilahi yang kuat pun tidak sebanding dengan mereka. Adapun keluarga Su, mereka terpisah bermil-mil. Hanya sekte Long Nation, Profound Sky Sect dan Swallowing Heavens yang memiliki alasan yang sama untuk berbicara dengan mereka. Su Yun tidak tahu siapa tuan yang dibicarakan pria kekar itu, tetapi dia mungkin adalah pewaris para murid. Meskipun dia hanya seorang murid, tetapi ada arti yang sama sekali berbeda untuk itu. Orang-orang dari Jaded Heart Palace memiliki tinju besar yang bisa membuat pintu masuk yang megah. Mereka sombong dan bangga. Mengapa yang kuat harus rendah hati? Yang lemah harus melihat ke yang kuat. Seseorang tidak akan mengerti kecuali mereka telah mencapai tingkat itu. Sangat cepat, kereta yang ditarik oleh 7 binatang kilin datang. Kereta itu luar biasa boros. Itu dihiasi dengan segala macam susunan dan permata. Di sisi kereta, ada beberapa murid inti roh tahap 1 dari Istana Jantung Giok. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi hijau letih. Mereka tampak sombong saat mereka berbaris turun seperti ayam yang bangga. Istana Hati Jadet memang kuat dan kuat. Mereka telah meninggalkan jejak mereka di seluruh dunia dan mereka juga memiliki jumlah ahli tertinggi di sekte mereka sehingga mereka tidak akan mengakui keberadaan semua sekte kecil lainnya. Di mata mereka, bahkan Raja Sky Blue Nation harus berbicara dengan mereka dengan sopan. Istana Jaded Heart bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh Sky Blue Nation. Su Yun melihat kereta yang semakin jauh.
Matanya berputar seperti sedang memikirkan sesuatu. Saat kereta lewat, dengan cepat menghilang di ujung lain menuju istana. Orang-orang di kedua sisi mendapatkan kembali ketertibannya dan mereka masing-masing berjalan di jalan mereka sendiri. Orang-orang dari Istana Jantung Jadet sama sekali tidak takut jika mereka telah menyinggung sekte lain. Mereka bisa menyelesaikan konflik dengan kata, kesalahpahaman. Lagi pula, itu masalah kecil. Tidak ada yang mau membuat hubungan masam dengan sekte besar seperti Jadet Heart Palace. Su Yun menundukkan kepalanya saat dia berpikir. Melihat toko obat di samping, dia segera masuk. Bos, beri aku beberapa botol bedak. Bedak apa? Bubuk jerami fosfor, bubuk flora fauna, bubuk perut ikan dan bubuk karang. Total 9.877 koin roh. Tolong pinjamkan aku ruang pilmu, ini 10.000 koin roh-roh. Tidak perlu ada perubahan. Gunakan itu sebagai biaya sewamu. Hehe, pelanggan, ruang pil ada di belakang. Belok kiri dan kamu akan mencapainya. Mengerti. Su Yun mengangguk dan pergi ke belakang toko. Setengah hari kemudian, Su Yun membawa sekantong zat tepung warna-warni keluar dari toko pil. Matahari terbenam. Dan bulan menggantung tinggi. Ada lampu di sekitar Phoenix City karena segala macam batu kristal sedang dihasut. Mereka bersinar dan berkilau dalam gelap. Jauh dari kota Phoenix, warnanya tampak cerah dan berwarna-warni. Saat itu tengah malam. Setengah jam lagi dan itu akan menjadi waktu untuk mengumpulkan air mata indigo Phoenix, waktu untuk menghasilkan aqua meteorit. Pelelangan akan dilakukan keesokan harinya. Hari ini adalah pra-pertunjukan. Raja dari negara langit biru akan mengundang semua perwakilan sekte untuk pergi keluar istana di mana altar ditempatkan untuk melihat Phoenix Indigo dan menyaksikan seluruh proses mendapatkan meteorit aqua. Pada saat yang sama, banyak rakyat jelata dan pembudidaya roh anonim akan datang untuk melihat, berharap untuk melihat sekilas hewan roh legendaris ini. Su Yun, dengan topi hitam terjepit di antara kerumunan dan mengikuti arus, dia pergi ke istana tempat altar ditempatkan. Mendekati altar, dia melihat barisan orang-orang berdiri berbaris membentuk tembok manusia untuk menghalangi kerumunan orang yang bergegas masuk untuk menonton Indigo Phoenix. Ada pertahanan putih pudar di sekitar altar seperti dinding baja tembaga, tidak ada satupun nyamuk yang bisa masuk. Suara klakson bergema di seluruh istana. Kemudian, ada keributan dari sekelompok orang. Semua orang yang diundang untuk menonton Indigo Phoenix mulai berdatangan. Barisan pria yang membentuk tembok, membubarkan diri secara otomatis untuk membuka pertahanan. Di depan altar, meja dengan teh dan apel telah ditempatkan dengan benar untuk dinikmati para petinggi. Sudah hampir waktunya. Mungkin hanya dalam setengah jam lagi, Indigo Phoenix akan diangkut keluar dari istana oleh para prajurit di Sky Blue Nation dan masuk ke altar. Akan menunggu sampai raja dan ratu tiba, kemudian pemujaan air mata akan dimulai. Jika ibadah dimulai, maka tidak akan ada kesempatan. Su Yun berbalik dan menerobos kerumunan menuju jalan. Sekte yang diundang masuk dan kali ini, sekte yang masuk adalah Jadet Heart Palace. Penguasa Istana Hati Giok masih biadab. Murid-murid Istana Hati Giok masih membersihkan jalan dan mendorong orang ke samping untuk membentuk jalan di tengah. Kereta yang ditarik oleh 7 binatang kilin kemudian masuk, menuju altar. Su Yun berdiri di tengah kerumunan dan menatap kereta yang semakin dekat. Menurunkan kepalanya, pikirnya. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, mencubit kantong bedak saat dia berjalan menuju orang-orang ini. Kereta itu mencapai sisi altar tetapi kemudian, Su Yun telah pergi. Hei, apa yang kamu lakukan? Turun sebelum kamu mengganggu kereta tuanku. Hati-hati, atau kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Pemimpin itu marah saat dia berteriak, ingin mengusir Su Yun agar kereta bisa terus bergerak maju. Pria kekar ini adalah orang yang mendorong Su Yun sebelumnya. Ketika dia mendekat, dia melihat Su Yun akrab tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung berteriak. Tapi di detik berikutnya, pria bertopi hitam itu bergerak tiba-tiba saat dia menendang kakinya ke arah pria tegap itu. Bersama-sama, Pure Divine Spirit Ki-nya dan 5 elemen membuat tendangan ini hebat. Pria kokoh itu tidak bisa bereaksi tepat waktu. Perutnya tenggelam saat dia terbang keluar. Dong! Dia jatuh di sisi kereta. Kejang, dia memuntahkan darah sebelum dia pingsan. Hua! Semua orang marah ketika kekacauan pecah. Beraninya pria ini menyentuh Jadet Heart Palace. Apakah dia tidak ingin hidup? Mereka tidak tahu tingkat kultivasi Su Yun. Sebaliknya, Su Yun menggunakan tingkat kultivasi spirit intermediate tahap ke-8 untuk melumpuhkan murid tingkat kultivasi spirit core tahap pertama. Itu sudah cukup bagi banyak orang untuk merasa rendah diri. Orang-orang di sekitar kereta marah saat mereka berlari satu persatu untuk mengelilingi Su Yun. Keberanian apa yang kamu miliki, kalahkan dia. Salah satu pria itu berteriak. Mereka baru saja akan bergerak. Tunggu. Saat itu, suara sombong muncul dari dalam kereta dengan 7 binatang kilin. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke atas untuk melihat tirai diangkat. Seorang master mengenakan jubah hijau lusuh, dan kipas di tangannya berjalan keluar dengan rambut berwarna hijau. Dia tidak turun dari kereta. Sebaliknya, dia menatap Su Yun dari kereta dan menyeringai. Apakah kamu tahu siapa kami? Tanya tuannya. Su Yun mengangguk. Jadi kenapa kamu masih berani memberontak di depanku? Tidak bisakah? Dia membantah.
Tentu saja tidak. Pria berjubah hijau itu melemparkan kipasnya dan mengipasi dirinya sendiri. Aku tidak peduli dengan sekte kamu berasal. Karena kamu berani menghalangi kereta aku, maka kamu sebaiknya bersiap untuk menerima konsekuensinya. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Jika kamu berlutut dan bersujud kepada aku sekarang, aku tidak akan keberatan dengan apa yang telah kamu lakukan. Bagaimana itu untukmu? Baik. Su Yun sebenarnya setuju dengan itu. Dengan itu, semua orang tercengang. Su Yun kemudian tiba-tiba berjalan beberapa langkah menuju 7 binatang kilin. Dengan gerakan tangannya, dia melemparkan tas bedak berwarna merah ke arah 7 binatang kilin. Astaga! Tas dengan bubuk itu tampaknya disegel dengan susunan bahan peledak kecil. Ketika mereka mendekati 7 binatang kilin, itu meledak ketika bubuk merah tersebar di seluruh tubuh binatang itu. 178 pedang terkontrak yang mengamankan kemenangan, bagian 3, subscribe Penatua. Astaga! Bubuk merah tersebar di seluruh 7 binatang kilin, mengubahnya menjadi merah darah. Semua orang yang menyaksikan ini terkejut, tetapi tak lama kemudian, sang master bereaksi. Melihat kilin kesayangannya ternoda oleh zat tepung, dia mengerutkan kening dengan erat. Apa benda kotor milikmu ini? Jalang, Tuan ini memberi kamu kesempatan namun kamu masih memberontak melawan aku. Ini tidak bisa ditoleransi. Tangkap dia. Iya. Orang-orang dari Istana Hati Jadet berteriak serempak saat mereka berkumpul di sekitar Su Yun. Tapi saat itu, Su Yun melemparkan pedang panjang ke arah orang-orang di sekitarnya. Pedang biadab Ki berdesir. Dia memiliki kekuatan luar biasa untuk murid menengah roh tahap ke-8. Ki roh mendalam yang dia lepaskan kental dan penuh, dan dengan bantuan kekuatan okultisme raja, ada sedikit energi ilahi sejati yang bercampur di dalamnya, jadi ketika menyerang, ia menyerang dengan kekuatan penuh. Bang! Beberapa orang berlevel lebih rendah dari Jadet Heart Palace mundur dengan cepat setelah serangan itu dan hampir jatuh ke tanah. Menggunakan kesempatan ini, Su Yun berlari ke kerumunan dan melarikan diri. Hehe, kamu melarikan diri sekarang. Master dari Jadet Heart Palace terkekeh. Mengangkat tangannya, kejar dia. Ya Tuan. Juga, beritahu Raja Negara Biru Langit untuk memerintahkan seluruh kota memburu pria bertopi hitam. Tidak peduli siapa dia, ketika mereka menangkapnya kali ini, aku ingin mengulitinya hidup-hidup. Petik 2. Ya. Murid-murid Istana Hati Giok dengan cepat bergegas maju. Tapi kemudian, mengaum. Raungan marah pecah. Penguasa Istana Hati Giok ketakutan. Melihat ke atas, 7 binatang kilin tiba-tiba berubah menjadi agresif. Itu meraung terus-menerus dengan zat merah keluar dari lubang hidungnya. Kemudian, tubuh mereka mulai berputar seolah-olah itu sangat menyakitkan. Akhirnya, mengaum. 7 binatang kilin benar-benar meletus saat mereka membuka mulut licik mereka dan memuntahkan api yang berkobar ke rumah-rumah di samping. Kemudian, ia mulai berlari dengan cara yang gila dalam usahanya untuk menyingkirkan tali yang mengikat mereka. Ini membuat semua orang takut. Kotoran. 7 binatang kilin kehilangan kendali. Seseorang berteriak. Kehilangan kewarasan. Mengapa mereka tiba-tiba kehilangan kendali? Penguasa Istana Hati Giok terkejut. Melihat ke belakang lagi, dia melihat bubuk merah yang menutupi 7 binatang kilin telah berubah menjadi cairan dan mulai menembus ke dalam tubuh mereka. Master dari Jadet Heart Palace menyadari dan berteriak, Blood Hell. Orang itu menusuk 7 binatang kilin dan menyebabkan mereka kehilangan kendali. Menghancurkan mereka. Obat ini tidak terlihat seperti obat itu. Obat yang mana? Obat apa? Seorang pria dari Istana Jantung Giok tampaknya dapat mengenali obat ini dan karenanya, dia berteriak, obat apa? Cepat, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat binatang kilin aku berhenti? Cepat. Tidak ada obatnya. Pria itu bergumam dan mundur. Ini adalah obat afrodisiak yang terutama digunakan untuk binatang buas. Afrodisiak, penguasa Istana Hati Giok tidak bisa menyebutkan kata itu. Dia hampir pingsan. Beraninya orang itu menusuk binatang kilinnya dengan afrodisiak. Mengaum. Kemudian, 7 binatang buas kilin akhirnya lolos dari tali dan membalikkan kereta. Penguasa Istana Jantung Giok meluncur ke bawah dan hampir jatuh. Dia melompat dengan cepat dan melayang di udara untuk melihat 7 binatang kilin berlarian dalam kekacauan. Mereka menatap altar dengan linglung dan meraung saat mereka menyerbu ke depan. Para penjaga di altar melihat binatang kilin. Mereka semua terkejut saat mereka menghindarinya dengan cepat. Tapi, mereka adalah binatang roh alam roh jiwa. Ketika mereka menjadi gila, kekuatan mereka akan menakjubkan. Seluruh altar jatuh ke dalam kekacauan. Kota Phoenix berantakan ketika beberapa orang lapis baja bergegas ke kerumunan. Banyak ahli dari istana berlari keluar untuk menyelamatkan situasi ini. Selama kekacauan, pria yang menusuk binatang kilin mengambil kesempatan ini dan menyelinap ke istana. Astaga! Su Yun tidak punya niat untuk berbelas kasih. Segera, dia melepas topinya dan berganti menjadi kostum Lord Pedang Tanpa Batas. Dengan pedang kematian yang terlempar ke udara, itu menembus ke arah sangkar logam tempat Indigo Phoenix berada. Penyembahan air mata akan segera dimulai. Indigo Phoenix disimpan dalam sangkar logam yang telah diangkut ke altar. Melangkah ke pedang terbangnya, Su Yun melihat di mana sangkar logam itu berada. Sangkar logam itu tingginya sekitar 5 meter, dan lebarnya 7 meter. Itu sedang diangkut dengan gerobak logam. Di bawah kereta tangan ada segel yang bersinar.
Array ini terus digunakan untuk mengurangi berat kandang logam sehingga orang yang mendorong gerobak dapat melakukannya dengan mudah. Huala. Saat itu, angin bertiup, mengangkat kanvas yang menutupi sangkar logam. Setitik cahaya biru muncul dari dalam. Indigo Phoenix. Mata Suyun menegang. Tanpa menunda lebih lama lagi, dia menggerakkan pedang kematian dan bergegas. Seperti bintang meteor hitam yang jatuh. Para penjaga yang mengangkut Indigo Phoenix merasakan sesuatu akan datang. Ada musuh. Siapa ini? Beraninya kau menerobos masuk ke dalam istana. Para penjaga berteriak saat mereka mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju Suyun. Tapi dia jelas tidak mau bertukar tangan dengan mereka. Ketika dia mendekati sangkar, dia mengeluarkan Death Sword dan dengan cepat melemparkan 100 pedang terbang keluar. Pedang ki yang tajam dan menakutkan naik saat 100 pedang menyebar terbuka seperti sayap. Para penjaga belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Mereka semua membeku karena mereka benar-benar terkejut. Memanfaatkan kesempatan ini, Suyun menggerakkan Death Sword, mengeluarkan Tousan Deep Sword. Bersama dengan 100 pedang, dia memotong ke arah sangkar logam. Dang dang dang. 100 pedang bertabrakan dengan sangkar, menciptakan suara gemerincing seperti bagaimana seorang pandai besi akan terus-menerus memukul logam itu lagi dan lagi. Sangkar logam bergetar saat kembang api terbang. Pedang raksasa ki menabrak sangkar seperti tangan raksasa. Siapa yang memiliki keberanian seperti itu? Beraninya dia membuat kekacauan di Istana Phoenix. Menyerahlah sekarang atau kamu akan binasa. Suara yang memekakkan telinga jatuh dari langit. Seperti jam yang berdering di tengah malam, itu bergema ke segala arah. Para petinggi dari istana ada di sini. Wajah Suyun menegang saat dia mengangkat Tousan Deep Sword dan memaksimalkan kekuatan gaib raja. Semua Profound Spirit Ki-nya mengalir ke pedang seperti sungai yang mengalir deras saat dia memotong ke depan. Sial. Sangkar runtuh saat sejumlah besar Profound Spirit Ki meledak. Astaga. Pada saat yang sama, cahaya biru jatuh dari langit. Melihat dengan cermat, itu adalah cita biru yang hidup. Cita biru terbang di udara dengan target terkunci ke Suyun. Cita menyerangnya. Serangan itu ditutupi dengan ki destruktif yang menakutkan. Sungguh teknik mistik yang menakjubkan. Wajah Suyun membeku. Berpikir cepat, dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Cita biru mendarat di lantai dengan keras saat rumah-rumah di sisinya runtuh berkeping-keping, mengirim semua tentara mengangkut Indigo Phoenix ke udara. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Para petinggi istana berteriak. Tapi, Suyun berbalik sekali lagi tiba-tiba. Menggerakkan tangannya dengan cepat, dia memberi isyarat cukup banyak gerakan manual pedang dan ke-100 pedang itu membelah diri menjadi dua, satu di sebelah kiri yang lain di sebelah kanan saat mereka menyerang ke arah sangkar yang telah runtuh. Saat mereka mendekati sangkar, 100 pedang berkumpul dan menembus sangkar lagi. Pedang itu seperti hujan. Dalam waktu singkat, sangkar yang runtuh dihujani. Akhirnya, kandangnya retak. Para prajurit terengah-engah. Kehadiran anonim menarik perhatiannya. Roh yang dipenjara dibebaskan. Au! Dua sayap besar berwarna nila terbentang terbuka dari sangkar yang hancur. Panjangnya sekitar 30 meter. Phoenix bangga yang telah mundur kembali ke kandang begitu lama akhirnya dibangkitkan. Kotoran. Yang lebih tinggi dari istana terkejut. Melihat kandang yang hancur, wajahnya berubah jelek. Begitu Phoenix keluar dari kandang, dia tidak bertingkah aneh. Sebaliknya, ia melebarkan sayapnya terbuka dan terbang ke langit. Tubuh raksasa itu bersinar dengan cahaya nila. Itu adalah pemandangan yang indah di langit malam. Tapi, tidak ada yang bisa menikmati pemandangan ini. Cepat, beritahu Raja, Indigo Phoenix telah melarikan diri. Dapatkan seseorang untuk menghentikannya. Cepat. Yang lebih tinggi dari istana berseru. Apa yang terjadi? Kemudian, ada beberapa titik cahaya yang datang dari jauh. Masing-masing ki mereka tebal dan tidak biasa. Mereka semua adalah murid jiwa roh dan menakutkan. Perdana Menteri, Umum, kenapa baru datang? Seseorang menghancurkan sangkar Indigo Phoenix. Dan biarkan Phoenix lolos. Yang lebih tinggi berteriak. Apa? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Petik 2. Sebelumnya, tepat di depan altar, terjadi keributan di mana 7 binatang kilin sedang mengangkut master dari Jaded Heart Palace. Mereka seperti maniak karena mereka membuat kekacauan di mana-mana. Kami harus menekan 7 binatang kilin. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu seseorang berhasil menyelinap ke tempat ini dan menghancurkan kandangnya? Apakah ini semua kebetulan? Kebetulan. Cek, aku takut tidak. Orang itu mungkin ada hubungannya dengan istana jantung giok. Semuanya, jangan banyak bicara. Cepat, ikuti aku untuk mengejar Indigo Phoenix. Cepat. Oke. Beberapa ahli mengejar Indigo Phoenix tanpa menunda lebih jauh. Swoosh. Ratusan pedang memasuki sarungnya saat Suyun maju ke depan menginjak Death Sword. Dia mengendurkan tinjunya saat dia melihat bulu indigo yang bersinar di tangannya dan menghela nafas lega. Ini adalah bulu aqua dari Indigo Phoenix. Itu tumbuh di punggung Phoenix seperti sisik naga yang terbalik, dengan sentuhan itu akan memperburuk binatang itu. Tepat sebelumnya, ketika Suyun menghancurkan sangkar, dia membuat pedang kematian membuat jalan memutar untuk memotong bulu aqua Indigo Phoenix. Dengan bulu aqua, Indigo Phoenix akan marah dan tidak akan pernah membiarkan Suyun pergi. Pengejaran ini akan mengakibatkan kematian satu orang. Karena itu,
dia berhasil memikat Indigo Phoenix. Au! Kemudian, dari belakang, Su Yun mendengar lolongan melengking dan segera, dia merasakan semua pembudidaya roh melayang ke arahnya. Su Yun merasa pusing dan tidak nyaman. Batu abadi diaktifkan secara otomatis untuk melindungi kondisi mentalnya. Tanpa batu abadi, dia akan pingsan karena pukulan ini. Bagaimanapun, Indigo Phoenix memiliki kultivasi Spirit Soul Realm. Su Yun terengah-engah saat dia fokus maju ke depan. Segera, dia meninggalkan Phoenix City dan menuju Gunung Hijau. Kemudian, di puncak Gunung Hijau yang lebat, sosok putih salju sudah melihat Su Yun terbang ke arahnya. King Yu. Su Yun menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak untuknya. Suaranya menggema. Orang di puncak Gunung Hijau mendengar panggilannya. Apakah dia berani menunda? Dengan cepat, dia menempatkan dua batu di tangannya ke dalam esensi arai untuk menghubungkan dua arai dan kemudian dengan tergesa-gesa, dia berdiri di tepi tebing. Kedua tangannya memeluk dadanya saat dia berganti pakaian dengan mata tertutup. Bulu matanya sedikit bergetar. Saat dia membuka bibir merah mudanya, serangkaian nyanyian lembut dan menenangkan dimulai. Swoosh! Saat itu, Indigo Phoenix membuka sayapnya dengan ganas menembakkan bulu nila. Bulu-bulu itu seperti pedang setajam silet. Ketika itu menembus, itu berdesir dan dia hanya merasakan rambut di punggungnya berdiri. Jantung Su Yun berdetak kencang. Dia baru saja akan menurunkan dirinya untuk menghindari serangan. Tapi, Ling Qingyu tiba-tiba berteriak. Su Yun, cepat, ambil pedangnya. Su Yun terkejut. Melihat ke atas, Ling Qingyu sudah mengangkat salah satu tangannya tinggi-tinggi. Mata kanannya benar-benar berubah menjadi magenta dengan segel pedang di dadanya bersinar dengan cahaya. Yang mengejutkan adalah telapak tangannya, sebenarnya ada segel pedang hitam. Sedikit saja, pedang itu akan muncul dari segel pedang. Jantung Su Yun berdebar kencang, ini. Periode di mana kontrak mengubah kultivasi menjadi pedang terkontrak yang memperoleh kemenangan. 179 pedang terkontrak yang mengamankan kemenangan, bagian 4 subscribe Penatua. Ling Qingyu berseru dan menarik perhatian Su Yun. Segel pedang ajaib dan aneh itu bergetar terus-menerus di tangannya yang putih dan lembut seolah-olah ada sesuatu yang memimpinnya. Itu ajaib. Jantung Su Yun berdetak kencang. Melihat bulu-bulu yang menyerangnya dari belakang, dia menetapkan hatinya untuk itu. Membungkuk, dia meraih pedang kematian dan melemparkannya. Swoosh! Ratusan pedang keluar dari sarung pedang dan berkumpul di belakang Su Yun, membentuk perisai raksasa. Paku bulu menyerang. Suara gemerincing terdengar seperti tetesan air hujan yang jatuh ke atap sebuah rumah. The Indigo Phoenix pada akhirnya adalah keberadaan ranah jiwa roh, seberapa kuat serangan itu. Setelah hanya beberapa napas, Su Yun tidak bisa lagi bertahan. Dia menjadi pucat dan terengah-engah. Perisai yang menangkis paku bulu mulai bergetar seolah-olah akan runtuh. Su Yun, cepatlah datang. Sepertinya Ling Qingyu mungkin tidak bisa menahan situasi ini. Dia terlihat sedikit buruk saat tangannya yang kurus dan adil bergetar tak terkendali. Butir-butir keringat terbentuk di dahinya dan mengalir di wajahnya. Melihat itu, Su Yun tidak berani ragu. Dia bergegas dan menuju tangan Ling Qingyu. Dia bisa merasakannya. Dia bisa merasakan niat pedang yang kuat di segel pedang. Niat pedang yang gila, menakjubkan, dan kuat itu. Pada saat ini, niat pedang tanpa batas itu sedang menunggu seseorang untuk mengklaimnya. Huala. Tangan Su Yun benar-benar terendam di dalam telapak tangan Ling Qingyu dan masuk ke dalam segel pedang hitam. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas, Su Yun bisa merasakan bahwa dia telah memegang pedang. Sensasi hangat dan bergizi itu tidak akan pernah salah. Seberkas cahaya berkedip di mata Su Yun. Melihat Ling Qingyu yang tubuhnya gemetar dan menggertakkan giginya, dia mundur dan menarik tangannya. Dalam sekejap, Su Yun menarik tangannya juga dan pedang putih bercahaya ditarik keluar. Desir. Pada saat itu, seolah-olah matahari telah lahir saat pancaran cahaya bersinar ke segala arah setebal air yang memancar. Dengan munculnya pedang ini, itu menelan segalanya dengan cahaya. Dewa seperti pancaran terpancar seperti luasnya lautan. Niat pedang melonjak ke langit. Pada saat ini, seolah-olah semua pedang di bumi ini sedikit meredup. Su Yun menatap pedang putih bercahaya di tangannya. Panjangnya sekitar 5 hingga 6 meter. Itu hanya sepanjang tali tetapi di ujungnya ada ki dingin yang sangat kuat dan ganas. Dia tidak tahu apa itu kultivasi Ling Qingyu tapi ki pedang ini menakutkan. Ayo. Indigo Phoenix melepaskan teriakan yang menusuk telinga dan menggelegar, karena bulu aqua, itu tidak mundur, dan dengan gagah berani bergegas ke depan. Su Yun meraih pedang kemenangan terkontrak. Dia menatap Indigo Phoenix dan mengayunkan lengannya, berhenti dengan ujung pedang mengarah ke sana. Genting. Pedang panjang dan lembut itu menghasilkan peluit yang hanya dimiliki oleh elemen emas yang beresonansi. Pedang kemenangan terkontrak dibuat dari semua kultivasi Ling Qingyu. Kekuatan penghancur yang terkandung dalam pedang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Su Yun. Ini adalah pedang Ling Qingyu. Ini adalah kekuatan Ling Qingyu. Ten memutuskan untuk mengubah nama pedangnya agar terdengar lebih tepat. Tiba-tiba, sebuah kubah biru ditarik di luasnya langit oleh pedang putih seolah-olah seekor naga putih sedang berjingkrak-jingkrak. Setelah terbang, pedang lembut menahan Indigo Phoenix. Indigo Phoenix mengepakkan sayapnya dengan panik saat berjuang. Melalui The Contracted Victory Sword, ki yang tebal mulai menarik tubuh Su Yun.
Su Yun menggertakkan giginya saat dia menarik kembali dengan kedua tangannya dalam upaya untuk menarik The Contracted Victory Sword dengan sekuat tenaga saat menarik Indigo Phoenix raksasa. Lakukan, cepat. Su Yun berteriak ke arah Ling Qingyu. Ling Qingyu yang sedikit pucat mengangguk dengan serius. Tanpa penundaan, dia bergegas menuju dua susunan besar yang telah disiapkan Su Yun dan mengaktifkannya. Set. Setelah susunan umpan diaktifkan, susunan itu bersinar dengan warna ungu. Sinar ini melonjak saat melintasi dan mengalir dengan cepat. Dalam beberapa saat, telapak tangan bercahaya raksasa bergegas ke langit dan menuju Indigo Phoenix, menyeretnya kembali ke barisan. Indigo Phoenix berjuang keras saat mengepakkan sayapnya, meniupkan embusan angin untuk menahan tarikan dari tangan raksasa itu. Su Yun mundur karena angin kencang tetapi melihat bahwa Indigo Phoenix telah menyerah pada serangan dan berjuang untuk membebaskan diri, tampaknya tidak berencana untuk mengambil bulu aqua, tetapi ingin melarikan diri sebagai gantinya. Tetap di. Su Yun berteriak sambil terus mengikat Indigo Phoenix. Bersama dengan susunan umpan yang menarik Indigo Phoenix, kekuatannya dimaksimalkan. Mustahil bagi Indigo Phoenix yang besar untuk melawan. Jatuh dari langit, itu bertabrakan ke arah telapak tangan. Ling Yuqing mundur dengan tergesa-gesa. Bang! Lantai bergetar dan debu beterbangan. Merengek, Indigo Phoenix jatuh ke tanah dengan keras. Swoosh! Setelah susunan yang memprovokasi air mata diaktifkan, gelombang energi yang menciptakan halusinasi meledak, mengelilingi Indigo Phoenix. Susunan yang memprovokasi air mata tidak melepaskan jenis bahan kimia apapun yang akan mengiritasi saluran air mata. Sebaliknya, ia menggunakan halusinasi untuk menimbulkan efek psikologis agar ia robek. Arai seperti itu pasti jauh lebih efektif untuk binatang spiritual yang tinggi dan maha kuasa seperti Indigo Phoenix. Dengan susunan yang memprovokasi air mata, Indigo Phoenix jauh lebih tenang. Jelas, itu berarti susunan yang memprovokasi air mata menunjukkan beberapa efek saat debu di sekitar mereka jatuh kembali ke tanah. Yang harus kita lakukan hanyalah menunggu. Pelan-pelan, susunan yang menguras air mata akan menggerogoti pemikiran Indigo Phoenix, dan membuatnya emosional. Kemudian, itu akan dipindahkan ke air mata. Tapi Indigo Phoenix pada akhirnya masih merupakan binatang ranah jiwa-jiwa. Tidak akan mudah untuk membuatnya menangis. Seluruh proses ini akan memakan waktu setidaknya setengah jam atau lebih. Petik 2. Setengah jam. Ling Qingyu terkejut, semua ahli dari Sky Blue Nation semuanya datang. Bukankah kita akan dikelilingi oleh mereka jika kita harus menahannya selama setengah jam? Jangan khawatir. Wajah Su Yun tenang, aku akan menangkis mereka. Ini adalah bahan terakhir untuk membuat triple yang universal. Dengan itu, racun King Air akan dihilangkan dan dia bisa membawanya pergi kapan saja. Mereka bisa mencari Gunung Langit Suci, menghidupkan kembali Penatua Pedang dan memulai awal baru di tempat lain. Atau, mereka bisa mencari perlindungan di Sekte Pedang Abadi dan menjalani hidup mereka. Apa, memerintah dunia, mengambil wilayah, untuk mencapai puncak atau keabadian. Dia tidak peduli. Dia hanya ingin hidup damai sendiri, dengan orang yang dicintainya. Apalagi yang bisa lebih penting dari itu. Manuver pedang, Su Yun terbang. Melihat ke belakang, Ling Qingyu bingung. Apakah dia tidak mengkultivasi seluruh hidupnya untuk orang tuanya? Terbang di atas gunung hijau, Su Yun berdiri di antara kubah biru surga. Dari kejauhan, dia bisa melihat bintik-bintik hitam. Menghitung, ada total 7 dari mereka. Apakah mereka dari Sky Blue Nation? Mereka cepat. Su Yun menatap pedang kemenangan terkontrak. Dia hanya bisa mengandalkannya untuk saat ini. Para ahli terbang dengan kecepatan yang menakjubkan. Menganalisis ki mereka, masing-masing dari mereka setidaknya adalah murid jiwa roh atau lebih tinggi. 7 ahli murid jiwa-jiwa. Bahkan jika dia mengaktifkan kristal surgawi, dia mungkin tidak bisa menahannya. Dia hanya perlu menunda mereka. Su Yun mengatupkan giginya, melingkarkan jari-jarinya di sekitar The Contracted Victory Sword dan meraung saat dia menyerang ke arah mereka. Astaga! Pedang yang lembut dan lembut itu tiba-tiba berubah menjadi keras dan mulai memanjang hingga panjang yang mengejutkan setidaknya 10 kaki saat memotong langit seperti guilotin raksasa yang menghancurkan langit. 7 ahli dengan cepat menghasut semua harta pertahanan untuk bertahan melawan pukulan. Dong! Pedang kemenangan terkontrak menyerang mereka bertujuh, menghasilkan gelombang energi saat mereka terbang keluar. Kekuatan yang diberikan pada pedang ini bukan hanya milik Su Yun. Itu juga mendapat dukungan dari kekuatan Gaib Raja dan kekuatan Ling Qingyu. Seberapa kuat itu bisa menjadi kuat? 7 ahli terbang lebih dari 1000 meter sebelum mereka menstabilkan diri. Melihat pedang putih yang bersinar, tidak satu pun dari mereka yang terkejut. Pria ini bisa menggerakkan pedang, dia pasti Sekte Pedang Abadi. Tidak, dia tidak, dia tanpa batas. Dia adalah master pedang tanpa batas. Pria ini dapat melakukan manuver pedang untuk membunuh dan dapat melakukan manuver pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia pasti orang yang menciptakan kekacauan di puncak Wu Suangjue. Itu dia, salah satu pria berteriak. Jika master pedang tanpa batas masih hidup, maka akan sulit untuk menyelesaikan ini. Apa yang kamu takutkan? Jadi bagaimana jika dia adalah master pedang tanpa batas? Dia hanya membunuh murid jiwa roh hari itu. Hari ini, kami memiliki 7 ahli murid jiwa-jiwa. Bisakah dia menahan itu? Indigo Phoenix terpikat olehnya, dia mungkin menginginkan meteor aqua. Jangan tunda lagi ya guys.
Kita harus memusnahkan orang ini sesegera mungkin dan menangkap Indigo Phoenix. Iya. Semua orang berteriak serempak. Sambil menahan napas, mereka menyerang lagi. Su Yun mengerang saat dia menginjak ribuan pedang yang dalam. Menarik keluar pedang kematian dan sekali lagi, menghasut 100 pedang, dia menyerang ketujuh pria itu. Pada saat yang sama, dia mulai menggerakkan tangannya yang lain untuk mengacungkan The Contracted Victory Sword. Pedang itu membesar dengan cepat seperti lautan tanpa batas. Salah satu ahli Spirit Soul Disciple tidak bisa menghindar tepat waktu dan dipotong menjadi dua oleh The Contracted Victory Sword. Dia jatuh ke tanah dan apakah dia hidup atau mati, tidak diketahui. Betapa dahsyatnya kekuatan penghancur yang dimilikinya. Tak perlu dikatakan, bahkan Su Yun pun terkejut. Apakah ini kekuatan pedang kemenangan terkontrak? Ah! Jenderal Sky Blue Nation menyerangnya dengan tombak panjang seperti meteorit. Bergelombang dengan Scarlet Star Spirit Key, dia seperti matahari yang bangga dan sombong di langit malam saat dia bergegas menuju dengan kehadiran yang kuat. Aku hanya ingin meteor aqua. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Sekarang, Su Yun tidak akan berbelas kasih. Begitu dia bergerak, itu akan menjadi teknik membunuh. Kekuatan The Contracted Victory Sword telah mencapai puncaknya dan sekali lagi, dia mengacungkannya ke arah mereka. Jenderal Negara Biru Langit mencatat ini. Jantungnya berhenti berdetak. Awalnya, dia ingin bertarung sampai satu mati tetapi sekarang, dia harus mundur. Diameter serangan pedang ini terlalu besar. Bahkan tanpa mendekatinya, siapapun akan ditebas oleh pedang ini. Pada akhirnya, sang jenderal harus beralih ke pertahanan. Swoosh! Pada saat ini, teknik mistis yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seperti bola cahaya, teknik mistis ini terbang menuju Su Yun. Ketika mereka mendekatinya, bola cahaya meledak dan berubah menjadi binatang buas saat mereka menerkamnya. Dong dong dong. Su Yun tidak punya waktu untuk berjaga-jaga terhadap ini dan menderita pukulan. Dia mundur kembali dengan cepat saat dia memuntahkan darah. Memang, tidak mungkin untuk melawan 7 murid jiwa roh ini hanya dengan mengandalkan pedang kemenangan terkontrak. Tapi ini tidak berarti dia harus menyerah. Tunggu sebentar lagi, dan dia akan menang. Su Yun terus menekan. Murid jiwa roh ini jelas tidak sesederhana yang dipikirkan Su Yun. Selain pria yang telah dicincang, keenamnya bubar dan berkumpul di sekitar Su Yun. Tindakan dan nyanyian cepat mereka mulai menghasilkan teknik mistik yang luas. Kotoran. Wajah Su Yun berubah saat dia mundur dengan cepat. Sekali lagi, dia mengacungkan pedang untuk menghindari orang-orang yang menyerangnya. Tetapi pada saat ini, kekuatan pedang kemenangan terkontrak memudar. Apa yang terjadi? Melihat bahwa pedang kemenangan terkontrak memudar, dia terkejut. Jika ada masalah dengan The Contracted Victory Sword sekarang, dia pasti tidak akan bisa menangkis orang-orang ini. Tanpa nafas, dia akan dibunuh oleh mereka. Dong! Desir! Tepat pada saat ini, Phoenix Indigo di atas gunung hijau mengeluarkan teriakan melengking. Kemudian, seluruh gunung bergetar saat jeritannya bergema. Kotoran! Seseorang ada di belakangnya. Hati Su Yun jatuh saat dia berbalik dengan cepat. Ketika para ahli murid jiwa roh melihat, mereka mengejarnya. Jangan berpikir untuk pergi, tanpa batas. Mereka berteriak terus-menerus. 180 keinginan untuk memotong Su Yun. Tiba-tiba, pedang kemenangan terkontrak memudar seolah-olah akan menghilang. Menurut Ling Qingyu, hanya ada dua skenario yang akan menghasilkan ini. Pertama, Ling Qingyu terlalu jauh dari dirinya sendiri. 2. Ling Qingyu diserang. Saat ini, lokasi di sana tidak akan menghasilkan ini jadi hanya ada satu alasan untuk itu. Wajah Su Yun menegang saat dia mengendarai pedang abadi. Ketika dia sampai di dekat gunung hijau, sejumlah besar zat kehijauan melayang. Apa ini? Ki jahat. Hati Su Yun jatuh saat dia menatap jauh ke depan dengan mata terbuka lebar. Di atas gunung hijau, ada beberapa bayangan. Ling Qingyu yang mengenakan gaun putih telah jatuh ke tanah. Dia tampak pucat dan mulutnya berlumuran darah segar. Indigo Phoenix telah berjuang keluar dari barisan yang memprovokasi air mata tetapi masih tidak dapat melarikan diri karena terperangkap oleh rantai logam hijau besar. Su Yun. Ling Qingyu menatap pria yang terbang ke arahnya. Dengan sekuat tenaga, dia menggertakkan giginya dan mencoba melihat ke atas saat dia mengubah dirinya menjadi seberkas cahaya putih dan terbang menuju sarung pedang Su Yun. Huala. Sangat cepat, dia berada di sarung pedang. Qingyu, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Su Yun. Aku baik-baik saja. Aku sudah mendapatkan meteorit aqua. Meninggalkan. Dengan cepat. Ling Qingyu bergumam. Ketika Su Yun mendengar itu, dia melihat ke atas. Pria di gunung hijau sudah menatapnya. Dia tampak aneh. Mereka semua ditutupi oleh ki kehijauan yang aneh dan mata mereka bersinar dalam cahaya hijau. Rambut mereka berserakan longgar seperti tanaman merambat yang tumbuh terlalu tinggi. Pemimpinnya adalah seorang wanita cantik yang mengenakan gaun hijau tua. Gaunnya berada di bawah lutut, memperlihatkan betisnya yang halus dan indah. Tubuhnya panas, dia memiliki payudara besar dan bokong yang gagah. Dia sangat cantik dengan alisnya yang melengkung dan kulit yang seputih porselen. Matanya bersinar seperti berlian. Secara keseluruhan, dia tampak mulia dan berharga. Rubah betina. Apakah dia seorang vixen? Su Yun terkejut. Bukankah wanita ini yang dia temui ketika dia mencoba mendapatkan Spirited Shadow? Saat Su Yun menatapnya, dia berbalik ke arahnya.
Bajingan, apa yang kamu tunggu? Target mereka adalah Indigo Phoenix. Bukan kamu. Lebih baik lari saat mereka belum tertarik padamu. Pergi. Ling Yuqing mengomel. Su Yun mengangguk dan berbalik. Dengan ujung pedang mengarah jauh ke depan, seberkas cahaya warna-warni melesat dengan suara nyaring. Namun, wanita itu sepertinya telah mengidentifikasi siapa dia di balik topengnya. Kejar dia. Berbalik ke sisinya, dia memerintahkan. Dengan kulit seperti kulit kayu, dua pria jangkung yang berdiri di sampingnya segera bangkit dan mengejarnya. Tapi kemudian, orang-orang dari Sky Blue Nation telah tiba. Melihat sekelompok orang ini menjebak Indigo Phoenix, semua orang mengamuk saat mereka menyerbu. Sekelompok idiot. Wanita itu tidak takut pada mereka. Saat pupil matanya mengerut, dia melambaikan tangannya dan tanah di sekitarnya retak. Muncul dari celah-celah itu sejumlah besar kehijauan, tangan menakutkan saat mereka menjangkau para ahli murid jiwa roh. Hati-hati. Para ahli dari Sky Blue Nation berseru saat mereka menghindar. Tapi tidak lama, keduanya tiba-tiba menyerang mereka dengan tubuh berbau ki kehijauan yang tebal. Ki ini tebal dan menakutkan. Seolah-olah mereka tidak keberatan dengan penampilan para ahli Sky Blue Nation. Begitu mereka muncul, mereka menyerang mereka. Para ahli dari Sky Blue Nation semuanya menjadi pucat saat jantung mereka berdebar kencang. Apakah ini penyergapan? Membunuh mereka. Aku akan menggunakan jiwa mereka untuk mengolah senjata. Wanita itu berkata dengan santai seolah itu bukan hal yang aneh. Ya, putri. Para ahli berteriak serempak saat niat mereka untuk membunuh melonjak dengan ki jahat. Desir. Sebuah pedang hitam menyapu melewati, membentuk lengkungan dan terbang ke depan. Ketika mendekati gunung, ia jatuh dan menabraknya. Dong, pedang hitam itu jatuh ke tanah. Pria yang berdiri di atas pedang hitam itu berlari di bawah batu besar. Su Yun bersembunyi di balik batu dengan hati-hati. Dia terengah-engah, tetapi tidak mengeluarkan suara. Astaga! Beberapa bayangan melewatinya. Dalam sekejap mata, mereka pergi. Melihat itu, Su Yun merasa lega. Mata ilahi skala surgawi di matanya bisa menyembunyikan tingkat kultivasi dan ki-nya. Dengan demikian, lawan-lawannya tidak akan dapat mendeteksi ki-nya. Selama dia menyembunyikan dirinya, mereka bisa diguncang dengan mudah. Tinggal di balik batu untuk sementara waktu, kecemasan Su Yun juga telah mereda. Semua orang itu semuanya adalah murid jiwa roh. Siapa sebenarnya wanita yang berbau ki jahat? Kenapa dia ada di sini? Su Yun bingung saat pertanyaan memenuhi pikirannya. Melepas sarung pedang, dia mencoba berkomunikasi dengan Ling Qingyu. Qingyu, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Suara rapuh Ling Qingyu muncul. Aku punya beberapa pil bersamaku. Aku adalah pedang. Aku tidak bisa mencerna pil. Aku hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh aku untuk pulih. Sebelumnya, Contracted Victory Sword telah menghabiskan cukup banyak energiku. Aku mungkin tidak bisa meninggalkan sarung pedang untuk beberapa waktu. Kata Ling Qingyu. Mengapa orang-orang itu ada di sana? Aku tidak yakin. Aku mengikuti instruksi kamu untuk menunggu susunan yang memprovokasi air mata untuk memaksa Indigo Phoenix menangis. Siapa yang tahu bahwa ketika menangis, sekelompok orang ini akan muncul dan memukuli aku. Mereka siap membawa Indigo Phoenix pergi. Aku bukan lawan mereka karena mereka terlalu kuat. Aku beruntung kamu datang lebih awal atau aku akan dibunuh oleh mereka. Petik 2. Ling Qingyu menghela napas lega setelah bencana itu. Su Yun terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, terima kasih. Terima kasih padaku. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Terima kasih sudah membantu aku. Cek, bajingan. Tolong jangan berpikir aku bersedia melakukannya. Karena kamu mendapatkan sarung pedang tanpa batas, aku telah mengenali kamu sebagai bagian dari sekte pedang tanpa batas. Aku membantu kamu hanya karena aku ingin membayar dermawan aku. Petik 2. Apakah begitu? Su Yun tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka diam selama sekitar 1 jam sebelum Su Yun mengambil pedang kematian dan menginjaknya secara langsung. Setelah mendapatkan aqua meteorit, dia memiliki semua bahan yang dia butuhkan. Dia hanya memiliki satu hal yang harus dilakukan, yaitu kembali ke Blossom Heart Valley sesegera mungkin untuk mengolah pil. Duduk di atas gunung tampak seolah-olah pedang telah menembus awan di antara gunung itu adalah sekte kuno. Sekte pedang abadi. Sekte ini telah diturunkan dari generasi yang tak terhitung jumlahnya. Di seluruh wilayah selatan, tidak ada yang berani memandang rendah mereka, bahkan Long Ao Nation, Profound Sky Sect, atau Swallowing Heaven Sekte. Sebuah tangga batu panjang memanjang dari kaki gunung ke puncak. Di tengah gunung duduk sebuah paviliun indah yang dihiasi dengan patung-patung yang terbuat dari pedang raksasa. Anehnya, di sekitar gunung pedang ilahi, ada banyak istana abadi mengambang di sekitar gunung pedang ilahi. Pada saat ini, tepat di luar aula pedang ilahi yang letih adalah keluarga Su yang membuat jubah. Mereka berdiri dalam 2 baris di samping dan merupakan elit dari rumah utama keluarga Su. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan ki yang tebal. Di dalam aula utama, Su Yang Nian, penerus baru sebagai tetua klan besar keluarga Su berdiri di tengah aula. Di sisi aula ada semua tetua klan dari sekte pedang abadi. Selain tetua klan administrator, tetua klan keempat Feng Jian, tetua klan kelima Chen Nan, tetua klan ketujuh Mo Wen San dan tetua klan termuda dari sekte pedang abadi, tetua klan ke-11 Xiao Zheng Ming semuanya juga hadir.
Tetua klan ketiga, Long Xianli tidak hadir tetapi para murid dari tetua klan besar Shen Hong semuanya berkumpul di depan aula, dipimpin oleh Bai Yansan. Di tengah aula utama, seorang pria parubaya yang tampan dan ramah duduk di singgasana yang sepenuhnya terbuat dari batu giok dan dihiasi dengan pedang dan jimat. Pria itu mengerutkan kening ketika dia melihat orang-orang yang berdiri di bawahnya dengan tidak puas. Penatua klan Su Yang Nian, apakah yang kamu katakan semuanya benar? Orang yang membunuh tetua klan besar dari Sekte Pedang Abadiku adalah tak terbatas yang saat ini berada di lembah jantung Blossom. Petik 2. Betul sekali. Su Yang Nian yang berkumis pendek mengangguk dan berkata, tak terbatas adalah pengkhianat keluarga Su, bernama Su Yun. Dia awalnya adalah murid sekte dalam tetapi karena dia malas berkultivasi dan tidak memiliki pemikiran untuk meningkatkan dirinya sendiri, dia diusir ke sekte luar. Tidak ada yang peduli padanya sejak saat itu tetapi karena ini, dia menyimpan dendam terhadap keluarga Su. Aku tidak tahu bagaimana dia berhasil mempraktikkan semua teknik pedang yang aneh dan menakutkan itu untuk meningkatkan level kultivasinya. Dia melakukan kemarahan di keluarga Su dan telah membuat beberapa kesalahan. Tapi karena dia menyamar sebagai Limitless, sulit bagiku untuk menyadarinya. Sampai hari ini, aku berharap untuk mencari kerja sama kamu sehingga kita dapat bergandengan tangan dan menangkap bajingan ini bersama-sama. Petik 2. Orang ini tidak hanya berlatih teknik pedang yang aneh, dia juga mencuri kristal surgawi dan batu abadi sekteku. Dia adalah musuh besar dari sekte pedang abadi. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Dan kemudian, Xiao Zhengming mengamuk. Dia menggunakan item ini untuk membunuh tetua klan besar Shen Hong. Aku harus membalas dendam untuknya. Ya, tidak peduli di mana dia bersembunyi, kita harus membalas dendam untuk tetua klan Shen Hong. Ya, balas dendam padanya. Beberapa tetua klan berteriak dengan marah. Kemudian, para murid yang dilatih oleh Shen Hong berjalan keluar dan berdiri di tengah aula utama. Mereka kemudian berlutut ke tetua klan kedua Tang Tian. Tang Tian berdiri dan menatap murid-murid ini dengan kaget. Kamu. Penatua klan kedua. Salah satu murid berteriak sedih. Guru memperlakukan kami seperti permata, mengajari kami teknik pedang, dan memelihara kultivasi kami. Dia seperti orang tua kandung kita. Sekarang tuannya telah dibunuh dan pembunuhnya melarikan diri. Aku ingin tetua klan kedua menegakkan keadilan bagi tuan dan tetua klan Shen Hong. Serang lembah jantung yang mekar dan potong-potong tubuh Su Yun. Tolong tegakkan keadilan bagi kami, tetua klan kedua dan potong-potong tubuh Su Yun. Para murid berteriak dengan suara bulat. Berdiri dari satu sisi, Su Yang Nian terkejut melihat ini. Namun, murid favorit Shen Hong, Bai Yansan berdiri di samping. Dia tidak berlutut atau bersujud atau memohon. Tang Tian menjaga pandangannya dan melihat ke arah Bai Yansan. Dia bertanya, Yansan, semua saudara dan saudarimu datang untuk memohon. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bai Yansan mendongak dan melihat ke arah Tang Tian dengan wajahnya yang mungil dan sempurna. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam untuk tuanmu? Tang Tian mengerutkan alisnya. Tidak. Suara lembut dan lembut muncul. Kemudian, balas dendam harus dicari tetapi aku tidak ingin meminjam bantuan dari sekte. Aku ingin membunuh musuh aku sendiri. Petik 2. Suaranya masih lembut tetapi dipenuhi dengan kegigihan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.